Dor, dor, dor. Sosok Du Fei dan Lei Jiang terus bertabrakan di udara. Percikan api berterbangan di udara saat mereka saling bertabrakan berulang kali. Jelas, tabrakan antara keduanya mencapai titik yang sangat dahsyat hampir dalam sekejap. Retakan. Saat Du Fei dililit oleh Jenderal Lei, Raja Ibel Malam melambaikan tangannya, dan kali ini ia benar-benar merobek tepi formasi Dewa Surgawi Pemurnian. Kemudian ia melesat dan muncul kedua arah lain, membentuk formasi terompet bersama Jenderal Tun dan Jenderal Lei, mengelilingi Du Fei. Namun, tatapan mata yang menatap Du Fei dipenuhi dengan ejekan dan dingin. Du Fei kecil, kau sudah mencapai batasmu hanya dengan berurusan dengan Jenderal Lei. Jika aku dan Jenderal Tun bergabung dengan kami, apa kau pikir kau akan mati mengenaskan Raja Ibel Malam tersenyum tipis sambil menatap Du Fei, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jenderal Lei. Gulungan. Mata Du Fei meredup, lalu ia melangkah maju. Dalam sekejap, pola cahaya Phoenix Surgawi langsung muncul di permukaan tubuh Du Fei. Kemudian, sebelum energi Phoenix Surgawi yang berwarna-warni itu bersiul, sesosok bayangan Phoenix Surgawi mengembun tepat di ujung tinju Du Fei. Kemudian, dengan suara siulan yang memekakkan telinga, ia melancarkan pukulan secepat kilat dan mengenai lengan Jenderal Petir yang disilangkan. Retakan. Suara rendah teredam terdengar, dan gelombang dahsyat yang terlihat dengan mata terbuka langsung menyebar. Di bawah pukulan Du Fei, Jenderal Petir itu terguncang dan terlempar puluhan meter, darah mengalir keluar dari lengannya yang dipenuhi garis-garis hitam. Du Fei menangkis Jenderal Petir dengan satu pukulan, tetapi sebelum ia sempat mengejar lawan, terdengar suara siulan tajam dari belakang, lalu dua hembusan angin kencang dan tajam menerjang langsung ke arah punggung Du Fei. Jelas, Raja Ibel Malam dan Jenderal Walet tidak berniat melihat Du Fei melanjutkan serangannya, melainkan langsung menyerang. Merasakan dua serangan dahsyat di belakangnya, mata Du Fei meredup, dan ia tiba-tiba berbalik. Ia masih memukul dengan tangan kanannya, dan pusaran hitam putih muncul di tangan kirinya, langsung menutupi serangan lawan. Ledakan. Tertawa. Dengan dua cara yang sangat berbeda, Du Fei menghadapi dua serangan dahsyat dan dahsyat itu secara bersamaan. Kemudian, ia melihat Raja Ibel Malam dan Jenderal Swallowing mundur tertiup angin kencang. Jelas, meskipun Du Fei dapat menangkis serangan mereka, ia tidak memiliki cara untuk melukai mereka sama sekali. Du Fei, jangan melawan dengan sia-sia. Klan Ibel ekstrateritorialku bukanlah sesuatu yang bisa dilawan siapapun. Jenderal Lei menatap Du Fei dan berbicara dengan ringan. Sekalipun kau memiliki pil reinkarnasi mata air kuning di tubuhmu saat ini, tapi hanya ada satu pil Yuan Langit dan Bumi, itu tidak akan banyak berpengaruh pada kami. Lagi pula, aku tidak percaya kau bisa mempelajari cara mengendalikan pil reinkarnasi mata air kuning hanya dalam 1 bulan. Jenderal Tun juga memasang raut wajah jahat saat ini, dan ada ejekan yang tak tersamarkan di matanya saat ia menatap Du Fei. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, apa gunanya belajar mengendalikan pil reinkarnasi mata air kuning? Ibel Malam menatap Du Fei dengan senyum tipis, dan senyum nakal tersungging di sudut mulutnya. Du Fei menatap Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya dengan sedikit ketidakpedulian. Kemudian, seolah teringat sesuatu, ia perlahan mengangguk dan berkata dengan tenang, memang, aku baru mendapatkan pil samsara mata air kuning sekitar sebulan yang lalu. Lagi pula, aku menghabiskan hampir seluruh bulan ini untuk menyempurnakannya, dan tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan cara kerjanya. Lagi pula, kekuatanku tidak sebaik milikmu. Jika aku mengandalkannya untuk menghadapimu, itu akan agak aneh. Kau pasti berpikir begitu, kan? Raja Ibel Malam memiringkan kepalanya, menatap Du Fei cukup lama sebelum berkata dengan nada tulus, Du Fei, menyerahlah. Selama kau bersedia menelan benih Ibel itu, aku mungkin tak akan rela membasmimu. Menghadapi kata-kata Raja Ibel Malam, Du Fei mengangkat kepalanya, dan sorot matanya menjadi semakin aneh. Setelah menatap Raja Ibel Malam sejenak, Du Fei tiba-tiba tersenyum dan berkata, Raja Ibel Malam, tahukah kau mengapa aku begitu percaya diri berdiri di sini dan menghadapi kalian bertiga, alih-alih melarikan diri, meskipun aku baru sebulan berada di dunia pil samsara mata air kuning. Ketika Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya mendengar ini, mereka mengerutkan kening pada saat yang sama, dan kemudian, karena suatu alasan, sedikit rasa gelisah tiba-tiba muncul di hati mereka. Alasannya sangat sederhana, yaitu, sebelum aku mendapatkan pil samsara mata air kuning, aku sudah memiliki pil Yuan Langit dan Bumi. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa aku, Du Fei, adalah musuh bebuyutan kalian, para Ibel ekstrateritorial. Ketika kata-kata ringan Du Fei terdengar, Raja Ibel Malam dan tiga Ibel lainnya tampak sedikit tertegun,
dan kemudian pada saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Dan ketika ekspresi mereka berubah, tiba-tiba, es dan salju yang tak berujung mulai melesat keluar dari belakang Du Fei, dan kemudian samar-samar, saat Du Fei membuka mulutnya, sebuah pil berisi es dan salju muncul di atas kepala Du Fei, seolah-olah langsung menjadi pusat angin dan salju antara langit dan bumi. Apakah ini pil teratai es? Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka langsung menjadi sedikit kaku, dan bahkan suara mereka menjadi sedikit terdistorsi. Awalnya, mereka mengira Du Fei, yang baru saja mendapatkan pil samsara mata air kuning, seperti anak kecil yang mendapatkan tombak. Sekalipun ia memiliki kekuatan untuk menghabisi mereka, tanpa mengetahui cara menggunakannya, itu akan sia-sia. Namun, pemandangan saat ini seolah memberi tahu mereka. Du Fei ini tidak sesederhana yang mereka kira. Bagaimana mungkin? Kau pasti sudah memurnikan pil reinkarnasi mata air kuning, bagaimana mungkin masih ada pil teratai es di tubuhmu? Ekspresi Raja Ibel Malam sedikit berubah karena ngeri, dan akhirnya, ia tak kuasa menahan geraman, dan penampilannya tak lagi setenang dan sesejuk sebelumnya. Mengapa saya tidak bisa memiliki pil teratai es di tubuh saya? Du Fei menundukkan kepalanya dan tersenyum menyeramkan kepada Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya yang wajahnya telah berubah menjadi sangat muram. Kemudian ia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kilat bersiul muncul di belakangnya. Bum bum bum. Saat Du Fei bergerak, ular petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berenang di antara langit dan bumi, dan di tengah gemuruh awan petir yang menakutkan di atas langit, tekanan yang sangat mengerikan menyebar dengan tenang. Sumber tekanan guntur yang sangat mengerikan ini tampaknya tidak lain adalah Du Fei. Pil petir surgawi. Ketika Ibel Malam melihat kejadian ini, penglihatannya cukup jernih, dan sesaat kemudian, dia berteriak kaget dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa Du Fei tidak hanya memiliki pil teratai es di tubuhnya, tetapi juga pil guntur surgawi, ditambah pil samsara mata air kuning yang baru diperoleh. Du Fei ini sungguh mengerikan. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat Raja Ibel Malam merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan menyebar dari lubuk hatinya yang terdalam. Juga, inilah yang paling kalian tunggu-tunggu, pil Huangquan Samsara, peringkat ketiga di atas pil Tiandi Yuan. Du Fei menyeringai pada Ibel Malam, lalu pikirannya bergerak. Kali ini, ia melihat pola spiritual berkelebat di antara kedua alis Du Fei, lalu sebuah pil aneh dengan cahaya hitam dan putih muncul di belakang Du Fei. Pada saat ini, 3 Tiandi Yuan dan muncul di belakang Du Fei. Kekuatan mereka tampak tidak selaras, tetapi mereka tampak menyatu dengan sempurna. Perasaan yang kontradiktif dan aneh ini cukup untuk membuat siapapun bergidik. Bukan cuma setan dari luar wilayah itu. Pil teratai es, pil petir surgawi, pil samsara mata air kuning. 3 Ibel Raja Ibel Surgawi memandang 3 pil kuno di atas kepala Du Fei dengan ekspresi bingung, dan langsung meraung mustahil. Bagaimana mungkin ada 3 pil esensi langit dan bumi di tubuhmu? Tak heran Raja Ibel Malam dan rekan-rekannya kehilangan ketenangan. Perlu diketahui, hanya ada 33 pil Yuan surgawi di alam semesta. Jika orang biasa bisa mendapatkannya, mereka pasti akan mencapai puncak kekuatan di masa depan. Contohnya, Sein bela diri mata air kuning yang gugur. Raja Ibel alam luar harus mengerahkan Raja Ibel surgawi ke-7 dan 3 Raja Ibel surgawi lainnya untuk mengalahkannya. Hanya dari satu hal ini, kalian bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan pemilik pil Yuan surgawi. Karena sifat unik Yuan dan langit dan bumi, memiliki satu di tubuh orang biasa saja sudah sangat mengerikan. Ini karena kekuatan murni dan absolut seperti itu tidak kompatibel satu sama lain. Siapapun yang mencoba memurnikan 2 Yuan dan langit dan bumi pasti akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena semua ini, ketika Raja Ibel Malam dan yang lainnya melihat bahwa Du Fei benar-benar memiliki 3 Yuan dan langit dan bumi di dalam tubuhnya, emosi mereka tak terlukiskan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka menamparnya sampai mati. Sangat mudah. Du Fei menyeringai pada Raja Ibel Malam dan yang lainnya, memperlihatkan senyum nakal, karena, aku tidak punya 3 pil Yuan langit dan bumi di tubuhku, melainkan 4 dan yang terakhir bernama pil Rong Tian. Begitu selesai berbicara, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba, ia melihat 3 Tiandi Yuan dan di belakangnya langsung menyatu. Ketiga kekuatan itu menyatu dengan sempurna dan langsung membentuk pil aneh yang mengandung 3 jenis energi sekaligus. Namun saat melihat pil yang menyatu ini, Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan rasa takut di hati mereka seketika membuncah bagai air pasang. Di langit,
Keempat Yuan dan langit dan bumi berpadu sempurna, dan fluktuasi samar yang menyebar membuat seluruh dunia tampak tenang dalam sekejap. Sosoknya melayang di bawah pil petir es samsara. Du Fei menatap Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya dengan tenang. Tatapan matanya sangat acuh tak acuh. Namun, di bawah tatapan tenang Du Fei, Raja Ibel Malam dan tiga Ibel lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan ketakutan di hati mereka melonjak seperti air pasang, tidak dapat dibendung. Mereka sangat menyadari efek supresif Yuan dan langit dan bumi terhadap Ibel-Ibel luar. Hanya dengan Huangkuan Samsara dan di tubuhnya, Du Fei mungkin bisa menekan mereka dengan jumlah dan kekuatan, tetapi dengan 4 Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya, kekuatan yang ia kendalikan jelas cukup untuk dengan mudah memusnahkan mereka. Tentu saja, ini karena Tiandi Yuan dan memiliki efek penghambatan absolut terhadap Ibel ekstrateritorial. Berjalan, sekilas rasa takut terpancar di mata Night Devil, dan saat berikutnya, dia mengambil tindakan tegas dan berteriak. Meskipun, dari segi kekuatan saja, mereka pasti bisa menghancurkan Du Fei berkali-kali, tetapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa jika Du Fei mengaktifkan kekuatan perpaduan 4 langit dan bumi Yuan dan, maka mereka pasti tidak akan lolos dari kematian. Setelah mendengar teriakan Raja Ibel Malam, kepanikan melintas di mata Jenderal Swallow dan Jenderal Thunder, lalu mereka bergerak, siap untuk bubar. Kenapa kau terburu-buru pergi? Du Fei tersenyum tipis. Aku belum sempat memperkenalkannya padamu. Pil ini, yang menggabungkan kekuatan 4 Yuan dan langit dan bumi, kusebut pil petir es samsara. Lagi pula, karena aku sudah memberitahumu bahwa aku membawa 4 Yuan dan langit dan bumi, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Du Fei menyipitkan matanya dan berbicara dengan pasti. Perlu diketahui, bahkan ketika Tai Chuzi memaksanya datang, Du Fei belum sepenuhnya melepaskan kekuatan Yuan dan langit dan bumi. Du Fei tahu jika fakta bahwa ia memiliki 3 Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya terungkap, ia akan berada dalam masalah besar. Masalah ini bukan hanya datang dari Ibel-Ibel ekstrateritorial. Makhluk-makhluk serakah di antara manusia-manusia kuat pasti akan memburu Du Fei sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, bahkan Du Fei tidak akan menggunakan Yuan dan langit dan bumi kecuali dalam keadaan genting dan mendesak. Misalnya, setelah ia mengungkap keberadaan Samsara Ice Thunder dan, ia harus melenyapkan Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya, terlepas dari apakah ia mau atau tidak. Jika tidak, ia pasti akan mendapat masalah besar. Pil es guntur reinkarnasi. Bekukan. Telapak tangan putih ramping Du Fei perlahan terentang pada saat ini, lalu perlahan mengulurkannya ke arah di mana Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya melarikan diri, lalu tiba-tiba mengepalkannya, dan suara yang sangat tenang keluar dari mulutnya. Retak, retak. Saat suara Du Fei jatuh, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya berisi petir tiba-tiba muncul di langit ke segala arah. Saat kristal-kristal es ini muncul, mereka menyebar dengan cepat ke segala arah. Kecepatan kristal es yang mengandung petir begitu cepat hingga hampir menakutkan. Dalam sekejap, kristal-kristal es ini muncul tepat di depan Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya, lalu melesat keluar dalam sekejap. Krak, krak. Menghadapi es yang menyebar, Raja Ibel Malam yang sebelumnya arogan dan 3 Ibel lainnya melarikan diri dengan sangat kacau. Kekuatan gabungan dari 4 pil primordial surgawi dan bumi di dalam kristal es ini sungguh tak tertahankan. Bagaimanapun, pil primordial surgawi dan bumi adalah musuh terbesar Ibel surgawi ekstrateritorial, dan sekarang kekuatan keempat pil primordial surgawi dan bumi telah sepenuhnya menyatu. Pada saat ini, Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya jelas telah mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim. Namun, meskipun demikian, kecepatan penyebaran es bahkan lebih cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh ketiganya tiba-tiba berlumuran darah, dan mereka tampak sangat malu. Du Fei menatap Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya, yang tampak agak malu di bawah serangannya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Meskipun ia belum memahami kekuatan asli Yuan dan langit dan bumi, peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, ditambah dengan anugerah dari Huangkuan Martial Saint sebelum kematiannya, telah membuat Du Fei semakin mahir menggunakan kekuatan Yuan dan langit dan bumi. Dari ketiga Ibel itu, Raja Ibel Malam adalah yang paling merepotkan. Namun, meskipun ia disebut Raja Ibel Langit, kekuatan sejatinya hanyalah seorang Martial Saint setengah langkah. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagi Du Fei untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kekuatan Tiandi Yuandan tak terbayangkan oleh orang biasa, dan mereka tak berani meremehkannya. Hanya saja terakhir kali ia bertarung melawan Raja Ibel, Du Fei tidak yakin akan menang, jadi ia tidak menggunakannya. Pil es guntur reinkarnasi. Bekukan langit dan bumi.
Pengejaran Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya berlanjut untuk sementara waktu, dan wajah Du Fei menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Saat berikutnya, ia memadatkan segel tangannya dan mengepalkan telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan es memancar dari seluruh penjuru lapangan, dan kemudian tiba-tiba seluruh dunia membeku dalam sekejap. Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya yang awalnya melarikan diri dengan panik kini tersegel di udara oleh kristal-kristal es yang tiba-tiba muncul. Di bawah pengaruh kekuatan beku yang terkandung di segala arah, tubuh mereka membeku dalam sekejap. Pada saat ini, mereka bertiga seperti telah secara sukarela mengebor ke dalam es, seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh kristal es, dan kekuatan semacam itu membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Brengsek, adegan ini membuat wajah Raja Ibel Malam dan ketiga Ibel lainnya tampak semakin buruk. Namun, terlepas dari bagaimana mereka mengaktifkan energi Ibel di tubuh mereka tetap tidak bergerak saat ini. Du Fei menatap ketiga orang yang sedang diikat dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan dalam sekejap, pil petir es samsara yang melayang di atas kepala Du Fei memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Saat Du Fei bergerak, dia tiba-tiba melihat bahwa ruang itu sedikit terdistorsi pada saat ini, dan gelombang yang sangat mengerikan menyebar dengan liar pada saat ini. Teknik penindasan setan. Wajah Du Fei tenang, tetapi teriakan ringan keluar pada saat ini, seperti penghakiman dewa, tanpa warna pribadi apapun. Desir. Saat suara Du Fei jatuh, tiba-tiba, seberkas cahaya yang mengandung energi 4 warna melesat keluar dari pil guntur es samsara, seperti cahaya paling murni di dunia, perlahan namun pasti menerjang ke tempat di mana Raja Ibel Malam dan 3 Ibel lainnya berada. Teknik penekan Ibel. Teknik penekan Ibel. Kau benar-benar tahu teknik penekan Ibel. Melihat pemandangan ini, raut wajah Night Devil berubah drastis, lalu dia meraung dengan sedikit kesengsaraan. Ketika mereka mendengar 3 kata seni penindasan Ibel, ekspresi Jenderal Tun dan Jenderal Lei menjadi sangat jelek saat ini. Seolah-olah, ketika mereka mendengar 3 kata ini, mereka mengerti bahwa kematian telah menimpa mereka. Tertawa, tubuh Jenderal Petir adalah yang pertama kali diselimuti oleh pilar cahaya yang dibentuk oleh teknik penekan Ibel. Rasa takut di wajahnya baru saja menyebar, tetapi tiba-tiba memadat di saat berikutnya. Kemudian, tubuhnya seperti sisa salju di bawah terik matahari. Di bawah kekuatan teknik penekan Ibel, disertai jeritan yang sangat melengking, tubuhnya lenyap dalam sekejap. Setelah Jenderal Petir, Jenderal Penelan juga menyambut kematiannya sendiri dengan ekspresi ketakutan, tetapi kekuatannya tampaknya sedikit lebih lemah daripada Jenderal Petir. Ia meledak dengan ledakan hampir seketika, lalu langsung berubah menjadi bola daging cincang hitam. Daging cincang hitam ini juga hampir seketika meleleh menjadi asap putih di bawah kekuatan teknik penekan Ibel. Du Fei, kau memiliki 4 Yuan dan langit dan bumi. Kau juga memiliki Rong Tian dan cepat atau lambat, kau akan dibasmi tanpa tempat pemakaman. Raja Ibel Malam menyaksikan pemandangan ini, seolah tahu ajalnya telah tiba. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Namun, ia terus menatap Du Fei dan berteriak dengan keras. Kata-kata ini sama sekali tidak membuat emosi Du Fei bergejolak. Ia hanya tertawa pelan, lalu perlahan dan tegas menekan telapak tangannya ke bawah. Memanggil. Saat Du Fei bergerak, kecepatan kolom cahaya yang dibentuk oleh teknik penekan Ibel tiba-tiba meningkat, dan kemudian hampir seketika menembus tubuh Ibel Malam, dan kekuatan pemurnian murni langsung menyebar ke seluruh tubuh Ibel Malam. Du Fei, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Raja Ibel Malam berlumuran darah, dan kulitnya dipenuhi bekas luka. Energi Ibel yang kuat terus bersiul dari luka-lukanya. Ia meraung dengan sedikit kegilaan, lalu kepalanya meledak dengan suara bang. Pada saat ini, tanda aneh di antara alisnya memancarkan fluktuasi yang sangat aneh. Saya menemukan bahwa pemilik Rongtian Pil bernama Du. Fluktuasi aneh itu, saat muncul, mengirimkan sinyal aneh, lalu menembus kehampaan. Ledakan. Namun, tepat saat gelombang itu hendak menembus kehampaan, Du Fei melambaikan tangannya, dan kolom cahaya teknik penindasan Ibel meraung lagi, langsung menghapus gelombang itu sepenuhnya. Di udara, Du Fei menatap pemandangan itu dengan sedikit mengernyit. Jika tebakannya benar, gangguan yang disebabkan oleh Raja Ibel Malam di akhir kemungkinan besar berasal dari apa yang disebut segel raja. Meskipun Du Fei membawa pil petir es samsara, pesan yang dikirimkan terputus di saat-saat terakhir. Namun, ini juga menunjukkan betapa luasnya metode para Ibel ekstrateritorial ini. Mustahil bagi orang biasa untuk membasmi mereka sepenuhnya. Untungnya, pesan yang dikirim oleh Ibel Malam tadi telah kuhentikan. Jadi, kemanapun ia menyampaikan pesan itu,
Orang yang akhirnya menerima pesan itu hanya akan menerima sinyal yang tak berarti. Setelah menghela napas perlahan, Du Fei melambaikan tangannya, dan kemudian dia melihat pil guntur es samsara yang melayang di atas kepalanya bergetar sedikit, lalu menghilang. Kali ini, Du Fei menggunakan kekuatan pil petir es samsara dan akhirnya mencapai hasil yang memuaskan. Kekuatan pil Yuan langit dan bumi sekali lagi ditunjukkan. Di alam bela diri suci, formasi pelindung yang dibangun bersama oleh Sekte Suantian dan Sekte Wuji memancarkan cahaya redup, seolah siap menghilang kapan saja. Bagaimanapun, mempertahankan formasi pelindung ini membutuhkan pengorbanan yang besar dari banyak individu kuat dari Sekte Suantian dan Sekte Wuji. Seiring berjalannya waktu, formasi pelindung ini tampaknya mencapai titik kritis. Pada saat itu, baik itu makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi pelindung agung maupun sekelompok ibel ekstrateritorial yang membentuk formasi pemakan tak berujung, hampir semua mata tertuju pada diagram formasi raksasa yang melayang di udara. Di dalam diagram formasi tersebut, gelombang energi yang sangat kaya perlahan-lahan menyebar, menggetarkan hati hingga tak terkira. Sudah lama sejak Du Fei dan ketiga ibel, termasuk Raja Ibel, memasuki formasi penyegel ibel. Namun, hingga kini belum ada kabar. Hal ini membuat orang-orang di luar cukup bingung dan penasaran. Dalam konfrontasi itu, siapa yang menang? Sudah lama sekali, kenapa pemenangnya belum juga ditentukan? Yun Tao menyipitkan mata dan menatap diagram formasi raksasa di udara, mengerutkan kening dengan anggun dan berkata, "Kami tidak tahu kekuatan Raja Ibel Malam, tapi kami sendiri pernah melawan dua ibel surgawi lainnya, jadi kalian pasti tahu betapa sulitnya ketiga orang ini." Mu Yue berbicara perlahan dengan ekspresi serius. Dalam situasi seperti ini, meskipun metode Du Fei mungkin cukup ampuh, kurasa akan cukup sulit baginya untuk menang. Tapi Du Fei sudah mendapatkan benda itu. Benda itu adalah musuh bebuyutan para ibel ekstrateritorial. Dengan benda itu di tangan, para ibel ekstrateritorial itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kan Yun Tao menghela napas pelan dan berbicara dengan sedikit ragu. Ngomong-ngomong, saat ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menunggu. Kan Mu Yue menghela napas dan berbicara pelan. Mendengar ini, Yun Tao hanya bisa mengangguk pelan. Seperti yang dikatakan Mu Yue, dalam situasi seperti ini, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun hasil pertarungan Du Fei dengan tiga ibel, saya yakin mereka akan segera mengetahui jawabannya. Berdengung. Setelah Yun Tao dan Mu Yue menunggu beberapa saat, suara mendengung tiba-tiba datang dari formasi penyegel ibel di langit, dan kemudian cahaya redup memancar darinya. Pada saat ini, tak peduli apakah mereka adalah pejuang manusia atau setan dari luar wilayah itu, napas mereka semua terhenti dalam sekejap, lalu pandangan mereka seketika tertuju pada tempat itu, pandangan mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan ketegangan. Di bawah tatapan semua orang, seberkas cahaya redup tiba-tiba menyambar keluar dari diagram formasi penyegelan ibel, lalu sesosok tubuh kurus dan ramping muncul di hadapan semua orang. Du Fei. Melihat sosok ini, bahkan orang setenang Yun Tao dan Mu Yue pun memancarkan kilatan aneh di mata mereka. Baru setelah bertarung melawan ibel-ibel luar angkasa itu, mereka menyadari betapa besarnya masalah yang mereka timbulkan. Dan karena Du Fei muncul di sini dengan selamat, satu-satunya yang terbukti sebagai raja dan dua jenderal dari klan ibel luar angkasa telah dibasmi habis-habisan oleh Du Fei. Saudara Du Fei, meskipun dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya, ketika dia melihat Du Fei muncul, Yun Tao tidak bisa menahan diri untuk menyapanya, dan kemudian berbisik di mana ketiga orang itu. Saya rasa sudah terpecahkan. Du Fei tersenyum tipis dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mendengar ini, Yun Tao dan Mu Yue, yang mengikuti dari belakang, keduanya tersentak. Meskipun ini hal yang baik bagi mereka, mereka masih harus memikirkan betapa merepotkannya kedua ibel itu. Du Fei berhasil melenyapkan mereka dengan mudah dan tuntas. Cara seperti itu sungguh mengerikan. Hebat, akhirnya terpecahkan. Jadi bagaimana kalau itu ibel ekstrateritorial? Dia tetap dibasmi oleh manusia kita yang kuat. Tuan Du Fei, Anda idola saya. Berbagai raungan langsung terdengar dari antara manusia-manusia kuat itu. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, setidaknya mereka tahu satu hal dalam pertempuran antara Du Fei dan Raja serta dua jenderal, Du Fei telah menang. Tidak peduli cara apa yang digunakan Du Fei, selama faktanya dia menang, tidak apa-apa. Sebaliknya, dalam formasi melahap yang tak berujung, para ibel ekstrateritorial dengan ekspresi kejam di wajah mereka semua ngeri, menatap Du Fei dengan ekspresi tidak percaya. Di mata mereka, Raja Ibel Malam yang konon tak terkalahkan dan makhluk-makhluk agung lainnya ternyata dikalahkan oleh Du Fei.
Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Selamat kepada Tuan Du Fei, yang telah membasmi Ibel di langit dan bumi. Mu Yue tersenyum cerah kepada Du Fei. Melihat pemandangan ini, akhirnya aku mengerti mengapa saudara Du Fei mampu menahan serangan senior Huang Quan. Setidaknya, kemampuan seperti itu bukan sesuatu yang kumiliki. Yun Tao menatap Du Fei sambil mendesah. Ini hanya keberuntungan. Du Fei tersenyum, lalu tatapannya perlahan beralih ke formasi devouring tanpa akhir yang masih beroperasi. Ia berkata lembut, sekarang bukan saatnya kita mengenang masa lalu. Setidaknya kita harus menunggu sampai kita menyelesaikan masalah ini sebelum membicarakan hal lain, kan? Yang dibicarakan saudara Du Fei adalah Yun Tao. Mendengar ini, ia perlahan mengangkat kepalanya, dan tatapannya dengan sedikit niat membasmi tertuju pada formasi melahap yang tak berujung. Akhir-akhir ini, kita telah dikurung oleh ibel-ibel ekstrateritorial ini, dan itu sungguh membuat frustrasi. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Memang, jika kita membiarkan ibel-ibel ekstrateritorial ini lolos, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Du Fei mengangguk pelan, dan sesaat kemudian, segel di tangannya berubah, dan tiba-tiba, untaian cahaya melayang cepat di udara. Desir-desir, sinar cahaya saling bertautan dengan cepat, dan dalam sekejap, formasi ilahi pemurnian surgawi muncul kembali di langit. Saat api eliksir menyebar, pilar api eliksir yang besar tiba-tiba meraung, dan di mata para ibel ekstrateritorial yang ketakutan, pilar itu langsung merobek formasi melahap yang tak berujung itu berkeping-keping. Setelah kehilangan Raja Ibel Malam, Jenderal Pemakan, dan Jenderal Petir, yang merupakan pasukan tempur puncak, ibel-ibel ekstrateritorial yang tersisa kini telah menjadi prajurit yang tercerai-berai dan tidak memiliki ruang untuk melawan balik di hadapan Du Fei. Lagi pula, celah di wilayah mereka terlalu besar. Ayo cepat, bahkan Raja Ibel Malam pun tumbang. Mana mungkin kita bisa menandinginya? Manusia orang pembawa sial. Saat formasi devouring tanpa akhir hancur, anggota klan Ibel ekstrateritorial yang tadinya bisa tetap tenang langsung tumbang. Lalu, pada saat ini, tak ada Ibel yang ingin terus mempertahankan formasi devouring tanpa akhir. Sebaliknya, mereka berdiri satu persatu dengan wajah ketakutan, lalu bergegas menuju jurang di bawah. Desir, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan pilar api eliksir lainnya meraung. Tiba-tiba, ratusan ibel ekstrateritorial berubah menjadi abu di bawah pengaruh Du Fei. Setelah menonton adegan ini dalam diam untuk beberapa saat, Du Fei berkata dengan ringan, kalian juga harus bertindak, jangan biarkan ibel ekstrateritorial ini lolos. Semua Master Sekte Wuji, dengarkan. Yun Tao mendengar ini, dan tatapannya menjadi semakin fanatik. Ia menyipitkan mata dan menatap formasi melahap tak berujung di luar. Tiba-tiba, ia perlahan mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya ke bawah dengan ganas, membasmi. Membasmi. Mengikuti perintah Yun Tao, dunia seakan langsung dipenuhi dengan banyak sekali keinginan membasmi, dan kemudian terlihat bahwa orang-orang kuat dari Sekte Wuji hampir seketika dipenuhi dengan energi sejati, dan kemudian mereka meraung dengan mata berapi-api. Para Master Sekte Xuantian, dengarkan perintahku. Basmi ibel-ibel ekstrateritorial. Mu Yue berbicara pelan dengan sedikit niat membasmi. Saat suaranya jatuh, sesaat kemudian, para Master Sekte Xuantian bergegas keluar satu persatu. Dan di belakang mereka, orang-orang kuat yang tersisa juga secara spontan meraung satu persatu dan menerkam ke arah tempat di mana setan-setan ekstrateritorial itu menghindar. Pada saat ini, para ibel ekstrateritorial telah kehilangan semangat juang mereka. Di bawah kejaran manusia kuat, mereka jatuh ke dalam jurang seperti ngengat yang berjadewa. Du Fei menyipitkan mata menyaksikan pemandangan itu, secercah kesungguhan terpancar di matanya. Ia hampir tidak bisa menganggap dirinya pemenang hari ini, tetapi ibel-ibel ekstrateritorial ini mengintai di antara langit dan bumi, dan cepat atau lambat, ia akan bertemu mereka lagi. Dan karena saya membawa 4 Tiandi Yuandan, saya khawatir saya tidak dapat lolos dari situasi ini. Ibel dari luar negeri Du Fei perlahan mengepalkan telapak tangannya, semangat juang muncul di matanya. Jika setan dari luar daerah itu berani menghalangi jalannya, maka dia harus menghancurkan mereka. Waktu berlalu perlahan, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, para ibel ekstrateritorial yang dulunya sangat arogan itu menjadi incaran semua manusia terkuat. Namun, dengan dukungan para petarung puncak seperti Du Fei, Mu Yue, dan Yun Tao, para ibel ekstrateritorial ini bagaikan bandit dan akhirnya dibasmi. Ketika semua ibel ekstrateritorial telah musnah, aura ibel samar di ruang ini mulai berangsur-angsur menghilang, dan segala sesuatu di ruang itu berangsur-angsur kembali normal.
Dalam arti tertentu, konfrontasi antara Du Fei dan Raja Ibel malam ini dapat dianggap sebagai konfrontasi lain antara manusia dan Ibel ekstrateritorial, dan kali ini manusia sangat beruntung dan nyaris menang. Di udara, Du Fei melambaikan lengan bajunya, dan seberkas ki menyapu, memusnahkan seluruh energi Ibel yang tersisa di antara langit dan bumi. Ia kemudian berbalik dan menatap para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di arena. Semuanya, pertempuran hari ini untuk membasmi Ibel adalah berkat kalian semua. Senyum tampak muncul di wajah Du Fei, lalu ia berbicara dengan ringan. Mendengar ini, banyak tokoh berpengaruh tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa jika Du Fei tidak melenyapkan raja dan dua jenderal klan Ibel ekstrateritorial, akhir mereka mungkin akan sangat menyedihkan, entah menjadi budak klan Ibel ekstrateritorial, atau dilahap habis-habisan. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk bertanya kepada Du Fei apa yang telah diperolehnya di dunia reinkarnasi, karena mereka semua tahu betul bahwa apapun yang diperoleh Du Fei, dengan kemampuan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya saat ini. Meskipun semua orang di sini untuk mencari harta karun, sejak saat itu, kesenjangan antara Du Fei dan orang-orang kuat biasa ini telah melebar tanpa batas. Sampai batas tertentu, Yun Tao dan Mu Yue mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Du Fei. Oleh karena itu, setelah Du Fei berbicara, banyak orang kuat menjadi sopan. Dalam situasi ini, tidak ada yang akan bertindak gegabah dan melakukan sesuatu yang sangat tidak bijaksana. Saudara Du Fei, sekarang setelah kita mendapatkan harta karun yang tersembunyi di ruang bela diri suci ini, aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya, tanya Yun Tao sambil tersenyum sambil berjalan menghampiri Du Fei. Kurasa aku akan mencari tempat untuk berlatih menyendiri. Du Fei mengangguk santai, lalu melirik Yun Tao. Ada apa? Bukannya aku dalam masalah besar. Hanya saja, kekuatan saudara Du Fei telah meningkat pesat, dan kurasa aku bukan tandingannya. Kurasa, dengan kekuatan saudara Du Fei saat ini, dia seharusnya berada di peringkat 10 besar di antara generasi muda di alam tertutup. Kurasa, jika saudara Du Fei menghadiri pertemuan Tuan Muda di aula tertinggi, dia mungkin bisa menjadi Tuan Muda tahun ini, kan, kata Yun Tao dengan sedikit kerinduan. Istana Agung Asosiasi Tuan Muda, mata Du Fei sedikit menyipit ketika mendengar dua istilah asing ini. Mungkinkah saudara Du Fei tidak tahu tentang Istana Agung? Yun Tao menatap Du Fei dan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Du Fei mengerutkan kening, tetapi masih mengangguk sedikit dan berkata ringan, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang istana tertinggi. Hehe, ngomong-ngomong soal istana tertinggi, itu adalah kekuatan terbesar di alam tertutup kita. Istana ini terletak di wilayah timur dari 4 wilayah alam tertutup. Konon, istana ini sudah ada sejak awal mula alam tertutup. Jika Sekte Wuji dan Sekte Suantian kita menguasai wilayah barat alam tertutup, maka istana tertinggi menguasai seluruh alam tertutup. Dalam arti tertentu, kita semua faksi dan klan, berada di bawah istana tertinggi. Yun Tao dengan cepat menjelaskan, dengan suara pelan, bahwa penguasa istana tertinggi dikenal sebagai penguasa alam tertutup. Dalam arti tertentu, penguasa alam tertutup adalah penguasa alam tertutup itu sendiri. Istana Agung mengadakan konferensi Putra Mahkota Muda setiap 10 tahun. Dalam ajang kompetisi sengit antara naga dan harimau ini, siapapun yang bisa menang dan menjadi yang teratas dalam konferensi Putra Mahkota Muda, maka ia bisa menjadi Putra Mahkota Muda Istana Agung. Yang disebut Tuan Muda memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa Istana Agung. Ia memiliki kekuatan tak terbayangkan di Istana Agung dan bahkan di alam tersegel, dan bahkan dapat mengakses beberapa rahasia tak terbayangkan. Karena alasan-alasan inilah, konferensi Tuan Muda yang diadakan setiap 10 tahun di Istana Agung dapat dikatakan sebagai acara terbesar di dunia tertutup ini. Konferensi Tuan Muda ini tinggal sebentar lagi. Kalau tidak salah, sebagian besar dari 10 tokoh paling mesum di generasi muda dunia tertutup telah diberangkatkan. Bisa dibayangkan betapa serunya konferensi Tuan Muda mendatang. Apakah ini pertemuan Tuan Muda? Du Fei menyipitkan matanya sedikit. Awalnya ia berencana kembali ke Menara Wanbao untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya, tetapi sekarang tampaknya sebagian besar tokoh berpengaruh di dunia tersegel akan berkumpul di pertemuan Tuan Muda. Dengan kata lain, apapun rencananya selanjutnya, ia harus pergi dan melihat apa yang disebut pertemuan Tuan Muda ini. Terlebih lagi, terlepas dari apapun, Du Fei juga sangat tertarik pada apa yang disebut istana tertinggi ini dan apa yang disebut penyegel tertinggi. Tanpa diduga, di dalam alam tersegel ini, ternyata ada kekuatan absolut yang mengendalikan alam tersegel. Du Fei tidak akan pernah percaya bahwa kekuatan seperti itu ada tanpa seorang pendekar bela diri sejati di balik layar.
Ia bahkan curiga bahwa penguasa tertinggi alam tersegel adalah seorang pendekar bela diri sejati. Mungkin senior dari Sekte Lingtian memiliki hubungan dengan istana tertinggi. Bagaimana menurutmu dengan kekuatanmu, Tuan Du Fei? Jika kau ikut bersenang-senang, kau mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda. Apakah kau akan mempertimbangkan untuk pergi? Mu Yue menatap Du Fei dengan sedikit rasa ingin tahu. Meskipun ia akan menghadiri pertemuan Tuan Muda, ia tahu ia tidak memiliki peluang untuk mencapai posisi Tuan Muda. Jadi, ia sangat tertarik. Dibandingkan dengan mereka yang mengaku memiliki potensi dan kualifikasi tertinggi untuk menjadi Tuan Muda, akankah Du Fei lebih kuat? Kalau ada waktu, aku akan pergi melihat-lihat. Du Fei tidak terlalu tertarik, tapi mengangguk ringan. Mendengar ini, Mu Yue dan Yun Tao tidak banyak bicara. Mereka tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Setelah secara tersirat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Du Fei di sekte mereka, Yun Tao dan Mu Yue segera pergi bersama anak buah mereka. Bagaimanapun, Sekte Xuantian dan Sekte Wuji sama-sama menderita kerugian besar kali ini. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam konferensi Shaozun mendatang, mereka mungkin perlu kembali ke sekte untuk beristirahat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, semua orang kuat di lapangan pergi satu demi satu, dan Du Fei menatap ruang kosong itu. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke pintu masuk dunia reinkarnasi. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan perlahan berjalan pergi. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan melihat apa yang disebut pertemuan Tuan Muda Istana Agung? Xiaobei melompat keluar dan berbicara dengan lembut. Aku harus pergi. Mungkin di Istana Agung, aku bisa mendapatkan informasi yang ingin ku ketahui. Du Fei tersenyum tipis. Karena acara sebesar ini kebetulan ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak pergi dan melihatnya? Namun, sebelum kita pergi, kurasa masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Begitu selesai berbicara, Du Fei meraih udara dengan telapak tangannya. Kali ini, ia benar-benar merobek ruang martial Sein secara langsung, lalu melangkah maju. Tertawa, saat Du Fei muncul di tanah api lagi, semburan napas yang sangat panas bersiul dari segala arah. Tepat saat Du Fei menyipitkan matanya, awan yang sangat tebal dan ganas tiba-tiba berkumpul di langit. Di dalam awan, suara petir dan guntur yang berwarna-warni terus bergema. Hancurkan bencana sekte. Du Fei menyaksikan pemandangan ini dan tersenyum tipis. Kali ini kekuatannya meroket, setara dengan melompat 3 tingkat. Awalnya, ketika dia berada di dunia reinkarnasi, guntur surgawi ini seharusnya turun, tetapi karena dia berada di ruang martial Sein, guntur surgawi ini tidak dapat mengganggunya untuk sementara waktu, jadi mereka tertunda hingga sekarang. Dan sekarang, dia baru saja muncul di wilayah yang tersegel, dan guntur ilahi dari kesengsaraan surgawi ini datang kepadanya. Namun, saat ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Du Fei. Ia hanya mengangkat kepalanya dan menatap awan petir yang menderu di langit, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Setelah berhasil maju, aura di tubuh Du Fei awalnya agak lemah. Meskipun kekuatan Du Fei yang lemah telah sedikit stabil karena pertempuran dengan Raja dan 2 Jenderal klan Ibel ekstrateritorial, meskipun begitu, tampaknya fondasinya masih agak tidak stabil. Namun, karena guntur surgawi kesengsaraan surgawi telah datang kepadanya saat ini, Du Fei percaya bahwa ini memang kesempatan langka. Guntur surgawi kesengsaraan surgawi ini seolah-olah dihantarkan ke depan pintu Du Fei untuk membersihkan energi sejati dalam tubuhnya. Gemuruh. Sesaat kemudian, seekor naga guntur meraung dari balik awan guntur di angkasa, lalu terlihat seekor naga guntur meraung ke arah bawah dengan niat yang agak ragu-ragu. Hanya sedikit saja, saya khawatir itu tidak cukup. Melihat pemandangan ini, Du Fei menyeringai, lalu ia menginjak tanah, sosoknya langsung melesat keluar, dan menghantam naga petir itu. Hanya dalam sekejap mata, naga petir raksasa itu hancur berkeping-keping oleh Du Fei. Kesengsaraan surgawi, guntur ilahi. Karena sudah dekat, datanglah lebih dahsyat lagi. Du Fei tertawa terbahak-bahak, tubuhnya melayang di udara, lalu perlahan merentangkan tangannya. Seolah memenuhi harapan Du Fei, guntur bergemuruh liar di langit, lalu ribuan petir menyambar bersamaan. Alam yang tersegel itu terletak di jurang yang amat gelap. Tempat ini adalah tanah terpencil di alam tertutup yang tak akan pernah dimasuki oleh orang biasa. Bahkan beberapa monster dan binatang buas pun tak akan berkeliaran di celah-celah bumi. Pada saat ini, di jurang yang sangat gelap ini, energi ibel yang sangat kuat bersiul di mana-mana, yang tampak sangat agung. Secara samar, terlihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik di udara, dan suara angin yang pecah naik turun, yang tampak sangat hidup. Jauh di dalam jurang,
terdapat sebuah bangunan besar dan kuno yang menggantung di udara. Di sekelilingnya, terdapat banyak sosok yang berkeliaran menjaganya. Di antara bangunan-bangunan ini, terdapat sebuah aula di tengahnya. Aula itu sangat luas. Di dalamnya, terdapat banyak rune gelap yang melayang di udara, sedikit berkelap-kelip. Di salah satu tempat yang paling mencolok, terdapat sebuah rune yang sangat terang, dan aura yang terpancar darinya sangat mengerikan. Jelas, kekuatan pemilik rune ini pasti sangat kuat. Pada saat ini, beberapa setan ekstrateritorial berwajah jahat berjalan perlahan di kuil, memeriksa rune. Ketika mereka mencapai rune yang sangat terang, Ibel ekstrateritorial terkemuka tiba-tiba mencibir dan berkata dengan tenang, Jenderal Ibel malam itu sungguh beruntung. Aku tidak menyangka dia menemukan segel raja. Sekarang bahkan jimat kehidupan telah berevolusi ke tingkat ini. Aku khawatir ketika dia kembali, kita pun akan memanggilnya Raja Ibel Malam, kan? Kau hanya beruntung. Kau tidak punya kekuatan seorang raja, tapi kau menyebut dirimu raja. Menurutku, kau hanya mencari kematianmu sendiri, kata Ibel ekstrateritorial lain dengan nada sarkastis. Namun, meskipun berkata demikian, saat itu mereka semua menatap simbol-simbol kehidupan di depan mereka dengan sedikit rasa iri, cemburu, dan benci. Di belakang simbol kehidupan Raja Ibel Malam, terdapat dua simbol kehidupan yang relatif gelap, dan kemudian terdapat simbol-simbol kehidupan gelap yang padat. Jelas, ini adalah jenderal pemakan, jenderal petir, dan makhluk-makhluk lain yang telah dibawa pergi oleh Raja Ibel Malam. Para Ibel itu menatap pemandangan itu sejenak, sedikit mengernyitkan bibir sebelum bersiap pergi. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, Ibel yang berbicara lebih dulu berbalik dengan sedikit kebingungan, menatap simbol-simbol kehidupan yang berdempetan. Sesaat kemudian, ekspresi ngeri yang amat sangat melintas di wajahnya yang pucat. Retakan, di bawah tatapan Ibel ekstrateritorial ini, tiga jimat kehidupan yang jelas-jelas hancur berkeping-keping berubah menjadi bubuk hampir seketika. Saya menemukan bahwa pemilik Rongtian Pil, namanya Du. Suara itu, yang dipenuhi rasa takut dan ngeri, tiba-tiba berhenti pada saat ini, tetapi keputusasaan dan rasa takut dalam suara itu tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Saat suara itu jatuh, simbol-simbol kehidupan yang padat di belakang hampir runtuh bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, hampir sepersepuluh simbol kehidupan di kuil lenyap. Adegan seperti itu langsung membuat ekspresi para Ibel luar angkasa berubah drastis. Mereka semua menatap pemandangan ini dengan linglung, dan jelas mereka tidak bisa bereaksi sama sekali untuk sementara waktu. Jimat kehidupan Raja Ibel Malam, Jenderal Swallow, Jenderal Thunder, dan semua orang yang mereka kalahkan semuanya telah meledak. Cepat, pergi dan laporkan pada Raja. Aula yang awalnya sunyi tiba-tiba berubah menjadi ricuh, lalu para Ibel ekstrateritorial yang tadinya berwajah jahat itu pun kehilangan raut wajah jahatnya, dan malah berhamburan keluar aula dengan panik disertai ketakutan yang tak terlukiskan. Saat mereka pergi, berita tentang ledakan jimat kehidupan langsung menyebar ke seluruh jurang. Banyak Ibel ekstrateritorial yang awalnya berwajah jahat dan tenang menjadi sangat malu dan ketakutan. Selama bertahun-tahun, pernahkah Ibel ekstrateritorial mengalami hal seperti ini? Tianrong dan apakah kamu sedang membicarakan Tianrong dan yang legendaris? Bukankah Raja Ibel Malam bilang dia akan keluar untuk merebut Yuan dan langit dan bumi kali ini mungkinkah dia sedang membicarakan Rong Tiandan? Konon, pemilik Tiandi Yuandan adalah musuh bebuyutan klan kami, dan pemilik Rong Tiandan adalah bencana alam klan kami. Siapa gerangan yang mendapatkan Rong Tiandan? Apakah kemunculan Rong Tiandan ini akan memengaruhi rencana kita untuk melahap dunia? Bisikan-bisikan terdengar di seluruh jurang. Para Ibel pemberani dari luar wilayah ini tampak seperti manusia pada saat itu, dan masing-masing dari mereka ketakutan. Saya menemukan bahwa pemilik Rong Tian Pil, namanya Du. Di bagian terdalam jurang ini, energi Ibel sama tebalnya dengan substansi, seolah-olah ruang dan waktu akan ditelan seluruhnya di tempat ini. Pada saat ini, di antara langit dan bumi, ada tiga sosok yang duduk bersila. Di sekeliling tubuh mereka, ada aliran cahaya gelap yang berkelap-kelip. Jelas, mereka bisa menggunakan naluri melahap ini kapan saja. Dan ada aura dominasi yang tak terlukiskan terpancar dari ketiga makhluk ini. Aura ini benar-benar berbeda dari aura yang disebut-sebut sebagai aura raja dari Raja Ibel Malam. Jelas, dibandingkan dengan Raja Ibel Malam, ketiganya adalah Raja Ibel Surgawi yang sesungguhnya. Pada saat ini, ketiga Raja Ibel Surgawi tengah menatap simbol kehidupan samar di hadapan mereka dengan ekspresi muram, dan suara-suara panik dan ketakutan terus terdengar darinya. Itu memang suara Ibel Malam yang terbuang itu,
dan dilihat dari penampilannya, dia benar-benar musnah setelah mendapatkan segel kerajaan orang dewasa itu. Dasar terbuang, kata Raja Ibel yang duduk di sebelah kanan dengan sedikit acuh tak acuh. Jadi, sejak perang yang menghancurkan dunia, Pilrongtian akhirnya muncul kembali, dan tempat kelahirannya sebenarnya berada di alam tersegel ini. Ini mungkin kesempatan bagi klan kita, kata Raja Ibel di sebelah kiri dengan ringan. Namun, kita tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan Pilrongtian. Ini agak merepotkan, tapi Raja Ibel yang duduk di tengah perlahan membuka matanya, dan tatapan aneh melintas di matanya yang dalam. Di alam tersegel saat ini, satu-satunya yang memiliki kekuatan alam bela diri suci adalah kedua orang tua itu, dan kedua orang tua itu sama sekali mustahil untuk mendapatkan Pilrongtian. Jadi, kalau aku tidak salah, orang yang mendapatkan Pilrongtian paling-paling hanya orang kecil yang sudah setengah jalan menuju tingkat suci. Ini memang bermanfaat bagi kita. Selama kita bisa menghabisinya sebelum dia dewasa, itu saja yang kita butuhkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Raja Ibel Langit di sebelah kanan dengan mata menyipit. Kekalahan Ibel Malam Sampah itu tidak hanya membuat kita kehilangan banyak kekuatan tempur, tetapi yang paling merepotkan adalah ia benar-benar memperlihatkan keberadaan kita kepada banyak makhluk kuat di alam tertutup. Jika orang dari Istana Agung itu memutuskan untuk bertindak, itu akan menyebabkan kita sedikit masalah. Ayo kita mulai rencana melahap dunia. Raja Ibel di tengah merenung sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Oh, mulai rencananya lebih awal. Kalau begitu, dunia tertutup ini pasti akan sangat ramai. Kau tahu, dunia tertutup ini sudah stagnan selama ribuan tahun. Kalau sekarang ramai begini, manusia-manusia itu mungkin takkan sanggup lagi. Kata Raja Ibel di sebelah kiri sambil terkekeh dengan ekspresi agak memelas. Mendengar ini, Raja Ibel di tengah menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Ia tersenyum, dan senyumnya mengandung angin dan salju yang tak berujung. Klan saya telah bersembunyi di alam tersegel ini selama ribuan tahun, terus mengumpulkan kekuatan. Namun, alam tersegel ini seharusnya menjadi wilayah klan saya. Mungkin klan saya seharusnya telah menaklukkannya 1000 tahun yang lalu. Namun, belum terlambat untuk melakukannya sekarang. Tentu saja, langkah klan saya tidak akan berhenti di sini. Setelah klan saya menduduki alam tersegel dan menjalin kontak dengan raja-raja di benua Xuanwu, mungkin perang pemusnahan dapat dimulai lagi. Bagaimana dengan pemilik Pilrongtian? Orang ini mungkin variabel terbesar dalam rencana kita kali ini, kata Raja Ibel di sebelah kanan dengan ringan. Siapapun yang mendapatkan Pilrongtian, kurasa dia akan menghadiri pertemuan Tuan Muda di Istana Agung, kan? Lagi pula, bukankah itu yang paling disukai manusia? Namanya juga mengharumkan nama. Raja Ibel Langit di tengah tersenyum lembut. Kirimkan budak Ibel terkuat di antara kita manusia. Orang itu mungkin tidak terlalu berguna, tapi sepertinya dia punya kekuatan seperti seorang pendekar bela diri setengah langkah. Kan klanku telah membesarkannya selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk memanfaatkannya. Kalau begitu, kenapa tidak mengirimkan benihku juga? Raja Ibel Surgawi di sebelah kiri juga tersenyum tipis. Lebih baik aman dengan hal semacam ini. Karena rencana melahap dunia kita sudah dimulai, mari kita coba meminimalkan semua variabel. Dengan dua budak Ibel tingkat Sein bela diri setengah langkah yang beraksi, kurasa apapun yang dikatakan junior yang mendapatkan Pilrongtian itu, selama dia muncul, dia pasti tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Selalu lebih baik berhati-hati. Aku serahkan urusan ini padamu. Bukan ide yang buruk untuk melakukannya secara langsung. Lagi pula, orang itu berhasil menghadapi Ibel Malam yang mendapatkan segel raja. Aku yakin meskipun kekuatannya tidak sekuat itu, dia pasti memiliki kendali atas Yuan dan langit dan bumi, kan, kata Raja Ibel di tengah dengan ringan. Hehe, tidak apa-apa. Meskipun Tiandi Yuan dan kuat, efeknya justru lebih besar pada klan kita. Dua orang yang kita persiapkan kali ini adalah manusia paling murni. Lagi pula, selama kita tahu siapa dia, mengapa kita harus takut tidak mampu menghadapinya? Di atas negeri api merah, awan petir menderu di langit. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilang. Sesaat kemudian, di pusat ribuan guntur berkumpul, sesosok yang diselimuti cahaya warna-warni perlahan muncul. Saat muncul, Du Fei sedikit meregang, dan suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya. Saat suara ini muncul, ada kilatan petir samar yang berkelana di permukaan tubuh Du Fei. Meskipun kekuatan Du Fei saat ini tidak berbeda dari sebelumnya, auranya jelas sangat berbeda. Jika fondasi Du Fei sebelumnya tampak agak goyah, fondasi Du Fei sekarang sangat kokoh, seperti bangunan setinggi 10.000 kaki, tanpa memberi kesan sia-sia.
Guntur ilahi dari kesengsaraan surgawi adalah hal yang baik. Du Fei terkekeh pelan, lalu tatapannya beralih ke timur. Ada tujuan Du Fei selanjutnya, lokasi Istana Agung yang disegel. Setelah menyipitkan matanya dan menatap ke arah itu sejenak, Du Fei bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah itu. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah bulan kemudian, ketika Du Fei muncul di langit lagi, dia telah tiba di wilayah pengaruh wilayah timur dari batas tertutup. Karena dia agak tertarik pada Tuan Muda, Du Fei sengaja bertanya tentangnya akhir-akhir ini, jadi dia tidak akan sepenuhnya mengetahui situasi sebenarnya. Menurut pemahaman Du Fei, Istana tertinggi jelas merupakan eksistensi terkuat di dunia tersegel, semacam eksistensi yang agak mirip dengan Sekte Misterius Sembilan Surga di benua Xuanwu. Satu-satunya perbedaan adalah Sekte Misterius Sembilan Surga memiliki 9 cabang, sedangkan Istana tertinggi hanya memiliki 1. Oleh karena itu, dengan datangnya Asosiasi Tuan Muda, wilayah timur telah menjadi area yang paling banyak diawasi di wilayah tertutup. Karena status istimewa Istana Agung, konferensi Tuan Muda yang diadakan setiap 10 tahun merupakan acara yang sangat penting di dunia yang tertutup ini. Skala konferensi tersebut jauh lebih besar daripada konferensi seni bela diri Yinglongtai dari 4 keluarga teritori utara. Terlebih lagi, daya tarik Istana Agung dan kekuatan para Tuan Muda tidak sebanding dengan 4 keluarga teritori utara. Aspek paling menarik dari Asosiasi Venerable Muda adalah identitasnya. Meskipun yang tertutup agung masih hidup, bahkan jika seorang rakyat jelata menjadi Venerable Muda, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menjadi penerus Supreme. Namun, Venerable Muda dari Istana Supreme dapat memobilisasi lebih dari separuh kekuatan Istana Supreme, dan dengan bebas mengakses berbagai sumber daya kultivasi dan teknik bela diri di dalam Istana Supreme. Berkat koneksi ini, status Venerable Muda selalu menarik banyak orang. Dapat dikatakan bahwa demi status Venerable Muda ini, betapapun kayanya Asosiasi Venerable Muda, banyak orang yang ingin mencoba peruntungan mereka. Tuan, tampaknya Tuan Muda ini dapat menarik banyak orang. Saat sosok Du Fei terbang di udara, Xiao Bai tidak dapat menahan diri untuk berbicara dalam hati Du Fei. Sebab, jika dilihat dari tempat mereka berdua berada, mereka dapat melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara, dan sudah jelas bahwa orang-orang ini mempunyai tujuan yang sama, mereka semua datang untuk Asosiasi Shaoxun. Mendengar kata-kata Xiao Bai, Du Fei, yang sedang dalam perjalanan, tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Sekarang, Istana Agung ini pasti telah menjadi pusat perhatian paling menarik di dunia tertutup ini. Daya tarik identitas yang mulia muda sudah jelas. Tuan, jika Anda menghadiri pertemuan Tuan Muda ini, dengan kekuatan Anda mungkin benar-benar bisa menjadi Tuan Muda. Setidaknya saya percaya bahwa Tuan saat ini tak terkalahkan di bawah Martial Saint. Xiao Bai berkata sambil tersenyum, selain itu, setelah menjadi Tuan Muda, Anda dapat memobilisasi kekuatan Istana Agung. Pada saat itu, apalagi menemukan seseorang, bahkan jika Anda ingin langsung pergi, mungkin tidak akan terlalu sulit. Du Fei merenung sejenak sebelum berkata dengan tenang, kita baru saja mengalahkan Raja Ibel Malam, ibel-ibel yang tersisa di alam tertutup ini pasti tahu tentang ini, tetapi mereka tidak tahu siapa pelakunya. Karena itu, sebaiknya kita tetap bersikap rendah hati. Kita tentu akan menghadiri pertemuan yang mulia muda, tetapi apakah kita akan mendapatkan status yang mulia muda atau tidak tergantung pada keadaan spesifiknya. Lagi pula, aku menyimpan terlalu banyak rahasia untuk diungkapkan. Itu terserah Anda, Guru. Tapi setelah mengatakan itu, Guru, status Anda di dunia tertutup ini tampaknya cukup tinggi sekarang, lanjut Xiao Bai sambil tersenyum. Meskipun belum semua perbuatan Anda di ruang bela diri suci terungkap karena hubungan antara Sekte Xuantian dan Sekte Wuji, reputasi Anda di dunia tertutup ini cukup tinggi karena insiden segel pemburu jiwa Kiki. Bukankah kita sudah mendapatkan daftar pendatang baru akhir-akhir ini? Tidak ingin melihatnya Xiao Bai melanjutkan, sedikit penasaran. Konon, ini adalah daftar yang disusun oleh Istana Agung berdasarkan informasi dari mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Tuan Muda. Daftar ini dapat menunjukkan siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Tuan Muda. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak, lalu membalikkan tangannya dan menatap gulungan di telapak tangannya. Gulungan ini didistribusikan oleh pasukan pinggiran Istana Agung saat memasuki wilayah timur. Konon, tujuannya adalah agar mereka yang berpartisipasi dalam konferensi Tuan Muda memiliki pemahaman yang objektif tentang kekuatan mereka sendiri. Karena Du Fei sedang terburu-buru untuk berangkat, dia tidak punya waktu untuk mempelajari benda ini dengan saksama, tetapi sekarang dia hampir sampai di tempat tujuan, ada baiknya dia mengeluarkannya dan melihatnya.
Sosoknya melayang di udara. Setelah hening sejenak, Du Fei perlahan membuka gulungan di tangannya. Cahaya keemasan redup berkelap-kelip di gulungan itu. Jelas, ada semacam batasan pada gulungan itu, yang dapat mengubah data di dalamnya dengan cara tertentu. Setelah membuka gulungan itu, mata Du Fei melirik sejenak sebelum akhirnya tertuju pada sebaris kata. Di sana, ia melihat deretan kata-kata kecil yang bersinar redup. Di posisi ke-6 dalam daftar pendatang baru adalah Du Fei, seorang Master Sekte Bela Diri tingkat puncak dan Master Sekte Alkimia tingkat puncak. Sebagai anggota Sekte Lingtian Alam Luar, ia memiliki segel pemburu jiwa 77 dan, saat diburu, ia membantai ribuan orang secara langsung, sehingga dijuluki Jubah Darah. Terlebih lagi, karena kekuatannya yang luar biasa, setelah menyempurnakan segel pemburu jiwa 77, kekuatannya sungguh mengerikan dan tidak boleh diremehkan. Istana Agung ini benar-benar tahu banyak. Du Fei menyipitkan mata saat menatap pemandangan itu, tetapi tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru. Tampaknya nilai dari apa yang disebut daftar pendatang baru ini benar-benar luar biasa tinggi. Setelah menghela napas dalam hati sejenak, tatapan Du Fei beralih ke nama-nama orang yang peringkatnya di atas. Du Fei sangat penasaran dengan rekor dan kekuatan seperti apa yang dimiliki 5 orang teratas ini. Lagi pula, Du Fei yakin bahwa kekuatannya sudah mengerikan, dan dia ingin melihat seberapa kuat orang lain. Pendatang baru kelima adalah Lin Jian dari Villa Wanjian, seorang pendekar yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang martial saint. Ia terobsesi dengan pedang sepanjang hidupnya dan pernah membasmi seorang pendekar selevel hanya dengan satu pedang. Pendatang baru keempat adalah Tian Dan dari Danlou, seorang saint dan setengah langkah. Ia pernah bertarung sendirian melawan 3 saint bela diri setengah langkah, dan berhasil lolos dengan selamat. Ketiga dalam daftar pendatang baru adalah Han Po Jun, penguasa kota muda kota Bupo di wilayah selatan, yang memiliki kekuatan setengah langkah martial saint dan dikenal karena kemampuannya untuk menghancurkan semua penghalang dengan satu kekuatan. Yang kedua dalam daftar pendatang baru, Luo Ying, seorang murid istana tertinggi, merupakan salah satu murid langsung alam penyegel tertinggi dan dikatakan sebagai satu dari 3 orang paling mungkin menjadi tuan muda sesi ini. Yang pertama dalam daftar pendatang baru, Ibel Mayat Yinsa, pernah membasmi 3 master setengah langkah martial saint. Mata Du Fei sedikit berkedut saat melihat peringkatnya. Daftar pendatang baru itu berisi nama-nama master muda yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam asosiasi master muda. Dengan kata lain, selisih usia antara para master yang peringkatnya di atas Du Fei dan Du Fei jelas tidak terlalu besar. Du Fei selalu yakin bahwa dirinya merupakan orang yang sangat kuat di antara generasi muda orang kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kemampuannya sendiri, ternyata ada orang kuat seperti itu di atasnya. Generasi muda di dunia tertutup ini sungguh penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Apa-apa kau dihajar habis-habisan oleh orang-orang kuat ini? Xiao Bai tertawa agak menyeramkan. Jelas, dia sudah tahu informasi ini, dan sekarang dia ingin melihat seberapa terkejutnya Du Fei nanti saat mengetahui hal ini. Du Fei mendesah pelan, dan setelah beberapa saat, ia tersadar dari keterkejutannya. Setelah beberapa saat, Du Fei berbisik mereka semua adalah orang-orang yang sudah setengah jalan menuju level Saint. Bukankah katanya sumber daya kultivasi di alam tertutup itu langka? Xiao Bai tersenyum dan berkata makhluk-makhluk seperti monster ini semuanya adalah monster jenius yang terakumulasi dengan memanfaatkan semua sumber daya suatu kekuatan. Tentu saja, mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Lagi pula, di alam tertutup ini, selama seorang tuan muda dapat muncul dengan kekuatannya sendiri, maka kekuatan tuan ini juga akan dapat meningkat. Oleh karena itu, untuk bersaing memperebutkan posisi tuan muda, semua kekuatan secara alami akan mengerahkan seluruh upaya mereka dalam pelatihan. Yang lainnya baik-baik saja dilihat dari gelar mereka, mereka semua jelas memiliki dukungan dan latar belakang yang kuat. Namun, Ibel mayat ini, Yinsa, tampak cukup luar biasa. Profilnya tidak menunjukkan asal-usul yang jelas, dan yang terpenting, kekuatannya melampaui murid penyegel tertinggi. Du Fei berkata dengan tenang, jadi, jika aku bersaing untuk posisi tuan muda, aku khawatir pendatang baru ini, nomor 1, akan menjadi lawan terberatku. Hehe, Tuan, Anda memang cukup berwawasan, tapi yang nomor 1 di daftar pendatang baru bukan hanya Anda, Tuan, yang mengawasinya. Saya tidak tahu latar belakang atau kemampuannya, tapi karena dia sudah menyandang gelar itu, dia pasti akan mendapat masalah. Xiao Bai tersenyum. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Seperti kata pepatah,
Tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Dalam pertarungan seni bela diri, kekuatan selalu berbicara. Tidak peduli mengapa ibel mayat Yin Sa ini ditempatkan di posisi pertama, karena ia telah mendapatkan reputasi seperti itu berarti semua orang di bawahnya akan menganggapnya sebagai target, sama seperti Du Fei saat ini, secara tidak sadar berpikir bahwa ia adalah lawan yang paling merepotkan. Terlebih lagi, yang paling menarik perhatian Du Fei adalah, meskipun ia percaya bahwa ia seharusnya tak terkalahkan di level Martial Saint, Du Fei lebih penasaran tentang apa hasilnya jika ia bertarung melawan nomor 1 di daftar pendatang baru yang telah membasmi 3 orang kuat setengah langkah di level Martial Saint. Pertemuan tuan muda ini sungguh menarik. Du Fei dengan santai menyimpan gulungan itu dan berkata, ayo pergi. Kita perlu sedikit lebih cepat. Sekarang aku lebih tertarik pada pertemuan tuan muda ini. Aku tidak ingin melewatkan acara sekali dalam seabad ini karena alasan lain. Begitu selesai berbicara, Du Fei melangkah di udara dan terus terbang cepat ke depan. Sosoknya berubah menjadi cahaya dan bayangan berwarna-warni, lalu menghilang di udara. Wilayah timur alam tertutup sebenarnya dapat dianggap sebagai pusat dari seluruh alam tertutup. Di wilayah ini, baik dari segi lingkungan hidup maupun sumber daya budidaya, wilayah ini jauh lebih unggul daripada 3 wilayah lainnya. Namun, di area yang konon menempati setidaknya sepertiga wilayah manusia yang disegel ini, tidak ada kekuatan lain, bahkan sebuah keluarga pun tidak. Di neraka ini, hanya ada eksistensi raksasa, dan juga eksistensi yang seperti pengendali, dan eksistensi ini disebut Istana Tertinggi. Istana Agung merupakan penguasa dan penguasa area ini dan bahkan seluruh wilayah yang tersegel. Di alam tersegel, banyak pahlawan berkumpul dan kekuatan-kekuatan berada dalam kekacauan. Bahkan di beberapa tempat di luar 4 wilayah alam tersegel, terdapat banyak kekuatan kuno yang tersembunyi. Tidak mudah untuk menjadi raja di dunia sebesar ini. Namun, hanya ada satu alasan mengapa Istana Agung dapat mencapai ini dan tidak seorang pun dapat mempertanyakan atau menantang statusnya. Karena adanya Sang Penyegel Tertinggi. Tak seorang pun tahu siapa nama dewa tertinggi yang menyegel alam, dan tak seorang pun tahu dari mana asal-usulnya, tetapi ada 2 hal yang diketahui semua orang. Pertama, dia adalah sosok yang terkenal di alam tertutup, memiliki kekuatan seorang Martial Saint. Mengenai tingkat Martial Saint yang mana yang dia maksud, tidak ada yang tahu. Siapapun yang berani menantangnya akan dibantai habis-habisan olehnya. Kedua, Istana Agung yang dikendalikan oleh penguasa tertinggi alam tertutup memiliki kekuatan dan potensi tempur yang tak terbayangkan. Jika ada kekuatan yang berani mempertanyakan kepemimpinan Istana Agung, mereka akan menghadapi bencana pemusnahan, menyerah, atau seluruh keluarga akan dibantai. Harus dikatakan bahwa di tempat seperti batas yang disegel, kekuatan adalah jaminan terbesar dan tinju adalah kebenaran terbesar. Oleh karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, mereka yang mempertanyakan kekuasaan Istana Agung semuanya telah meninggal, dan orang-orang yang tersisa, tidak peduli apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, setidaknya di permukaan, mereka semua mengakui status tertinggi Istana Agung. Terlebih lagi, keberadaan mekanisme asosiasi Tuan Muda Istana Agung telah menyebabkan banyak kekuatan bersembunyi dan diam-diam menunggu kesempatan mereka. Selama seseorang dari sekte mereka sendiri bisa masuk ke Istana Agung, lalu mengapa sekte mereka sendiri takut tidak punya kesempatan? Oleh karena itu, karena berbagai alasan ini, tidak peduli kekuatan manapun di perbatasan yang disegel, setelah memasuki wilayah timur di bawah yurisdiksi Istana Agung, mereka akan menjadi sangat rendah hati dan terkendali. Oleh karena itu, Du Fei tidak menemui masalah apapun selama beberapa hari perjalanan berikutnya. Lagi pula, di wilayah timur, betapapun arogan dan mendominasinya seorang pria kuat, ia tidak berani bertindak sembarangan. 5 hari kemudian, ketika Du Fei telah sepenuhnya menembus wilayah timur dan memasuki lingkup pengaruh istana tertinggi, penglihatannya di sekelilingnya dipenuhi dengan keanehan. Setelah memasuki wilayah timur, Du Fei mulai merasakan energi vital langit dan bumi yang tipis. Semakin dalam ia melangkah, Du Fei dapat merasakan bahwa energi vital langit dan bumi di tempat ini semakin kaya. Guru, jika perkiraanku benar, mungkin ada saluran spasial jauh di dalam wilayah timur yang terhubung ke benua Xuanwu. Kalau tidak, mengingat lingkungan yang tertutup rapat, mustahil Ki langit dan bumi ada, kata Xiao Bei ragu-ragu dalam hati Du Fei. Du Fei mengangguk pelan ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum kalau begitu, setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia. Sepertinya aku semakin menantikan identitas Tuan Muda ini. Ayo pergi, kita harus langsung ke Kota Agung sekarang. Saat suara itu jatuh, sosok Du Fei melesat keluar lagi dengan cepat, dan kali ini,
kecepatan Du Fei langsung dikerahkan secara ekstrim. Dan di segala penjuru langit, suasananya sangat ramai saat ini. Du Fei bisa melihat sosok-sosok yang luar biasa banyaknya menuju ke arah yang sama di sepanjang jalan. Jelas bahwa semua orang memiliki tujuan yang sama. Semakin mereka memasuki wilayah timur, Du Fei dapat melihat bahwa dari waktu ke waktu, banyak tim yang mengenakan baju zirah emas terbang melintasi langit. Semua pemilik baju zirah memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka terus mengamati langit dengan tatapan tajam. Setelah bertanya, Du Fei juga tahu bahwa orang-orang yang mengenakan baju besi emas ini berasal dari Balai Penegakan Hukum Istana Agung. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur eksternal Istana Agung, dan bisa dikatakan mereka adalah salah satu pasukan tempur terkuat di Istana Agung. Setelah Du Fei melirik tim penegak hukum ini beberapa kali, ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Istana tertinggi memang layak menjadi kekuatan terkuat di dunia tertutup. Kekuatan tim penegak hukum mereka telah melampaui puncak Tianlang Sekte Lingtian. Istana Agung terletak di tengah pegunungan Qinglong di jantung wilayah timur. Kota ini sangat besar, dibangun mengelilingi pegunungan, seolah-olah dibangun di puncak gunung. Istana ini tampak seperti naga yang sedang tidur, bercokol di tanah ini. Sebuah perisai cahaya hijau raksasa turun dari langit, melindungi seluruh kota. Di atas perisai cahaya itu, gelombang yang sangat dahsyat dan mengerikan terus menyebar. Hanya dengan sekali pandang, Du Fei mengerti bahwa jika penghalang yang ada di perisai cahaya ini diaktifkan, maka bahkan orang kuat di level half-step martial Sein pun tidak akan bisa menerobosnya dengan mudah. Investasi semacam ini sungguh sangat besar. Namun, penghalang pada perisai cahaya tidak aktif saat ini. Meskipun hanya menutupinya, perisai itu seperti sumber cahaya alami, membuat kota agung dan bahkan area di sekitarnya dalam radius puluhan mil menciptakan lingkungan normal seperti benua Xuanwu. Di langit di semua sisi kota agung, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya lewat pada saat ini, lalu melewati perisai cahaya dan mendarat langsung di kota besar itu. Pada saat ini, Du Fei juga ditemani oleh cahaya dan bayangan ini, perlahan-lahan jatuh dari langit, dan kemudian memasuki kota besar. Saat dia memasuki kota, suara dengungan besar terdengar darinya, membuat Du Fei merasa sedikit mati rasa. Dulu, Du Fei mengira Wan Baolou di kota Heping adalah kota yang luar biasa besar, tetapi di hadapan kota agung ini, kota itu terasa seperti kurcaci dibanding raksasa. Kalau tidak salah, sepertinya semua orang yang ingin bergabung dengan klub Shaozun harus pergi ke suatu tempat bernama Gedung Shangzun. Kan Du Fei melihat sekeliling, lalu berbicara dengan sedikit pusing. Entahlah, lagi pula, aku baru pertama kali ke sini, sama sepertimu, Tuan. Xiao Bai tampak menggelengkan kepala. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tak dapat diandalkan ini, Du Fei menghela napas, dan hanya bisa bertanya kepada beberapa orang yang lewat. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam, ia akhirnya tiba di depan gedung Shangzun, yang cukup mencolok di Istana Agung. Di depan bangunan megah dan besar ini, yang hampir menyerupai istana besar, ada banyak penjaga yang mengenakan baju zirah emas dan memiliki aura agung yang menjaganya, yang menunjukkan pentingnya tempat ini. Tentu saja, setiap anak muda yang ingin bergabung dengan asosiasi master muda akan datang ke sini, dan siapa di antara mereka yang bisa bergabung dengan asosiasi master muda yang tidak sombong dan angkuh jika semua orang ini disatukan, saya khawatir jika mereka tidak setuju, akan terjadi pertengkaran di antara kedua belah pihak. Namun, mengambil tindakan di tempat ini jelas bukan demi kepentingan Istana Agung, jadi Istana Agung telah mengirim begitu banyak orang ke tempat ini, jelas untuk menjaga ketertiban di gedung Shangzun. Dalam hal ini, Istana Agung selalu menghabiskan banyak upaya pada asosiasi tuan muda ini. Meski begitu, tidak ada ujian rumit untuk memasuki klub Shaozun. Para penjaga yang bertugas menyambut tamu juga akan membagikan gulungan untuk memberikan pengenalan detail tentang tata letak gedung Shangzun dan berbagai aturan terkait klub Shaozun. Sambil memegang gulungan itu, Du Fei dengan santai berjalan ke aula di dalam gerbang sambil membacanya. Begitu masuk, ia melihat orang-orang di aula dan suasananya cukup ramai. Tatapan Du Fei perlahan menyapu lapangan, lalu ia merasa sedikit terkejut. Struktur asosiasi Shaozun ini sungguh mengejutkan. Ada banyak tokoh di dalamnya, dan bahkan Du Fei harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Saudara Du Fei, tepat saat Du Fei mendesah pelan, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar saat ini. Mendengar ini, Du Fei segera menoleh dan melihat sekelompok sosok yang familiar di sudut aula. Sosok yang berbicara dengan terkejut itu adalah seorang gadis kecil bergaun hijau. Meskipun masih terlihat sakit, jelas sekali wajahnya dipenuhi kegembiraan. Gadis kecil ini tak lain adalah pengurus rumah tangga Guanting. Di belakangnya,
Guan Yan dan Guan Xiyu menatap ke arah ini dengan senyum di wajah mereka, dan mereka tampak sangat bahagia. Ketika Du Fei melihat ketiga wanita cantik itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Bagaimanapun, bertemu kenalan di tempat ini adalah hal yang membahagiakan. Gadis kecil, kapan kau datang? Du Fei berjalan cepat, mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Guan Ting yang tersipu malu, lalu berbicara dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Kak Du Fei, kami baru saja tiba. Gadis kecil itu ragu sejenak sebelum berbicara pelan. Sudah lama sekali, dan kamu masih seperti ini. Apa ada orang di rumah yang menindasmu lagi? Kalau begitu, beritahu kakak Du Fei, dan dia akan membantumu. Pukuli dia sampai-sampai ibunya tidak mengenalinya. Melihatnya seperti ini, Du Fei sengaja berkata dengan wajah dingin. Tidak, tidak ada yang melakukannya. Hanya saja Guan Ting merasa sedikit ragu ketika mendengar ini, dan dia sangat gugup sehingga tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Gadis kecil ini benar-benar dilindungi dengan baik oleh keluarganya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tumbuh seperti gadis kecil ini di tempat seperti alam tertutup? Namun, ini mungkin juga hal yang baik untuknya. Tanpa lingkungan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa begitu baik? Du Fei tak kuasa menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Lalu, sambil mengusap kepala kecil Guan Ting, ia melirik Guan Yan dan Guan Xiyu yang saat itu sedang tersenyum, lalu berkata sambil tersenyum, aku tak menyangka kalian juga datang ke sini. Ada apa-apa kalian juga ke sini untuk ikut bersenang-senang? Haha, saudara Du Fei bercanda. Guan Xiyu tersenyum. Jika kita datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Shaozun dengan kekuatan kita, kita akan melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri. Namun, untuk konferensi seperti ini yang hanya terjadi 10 tahun sekali, siapapun kita akan datang untuk melihatnya. Lagi pula, bukan hanya kita, 3 keluarga lainnya juga ada di sini. Saudara Du Fei mungkin perlu lebih berhati-hati. Namun, dilihat dari kekuatan saudara Du Fei saat ini, dia seharusnya tidak menganggap serius para badut lompat itu, kan? Mendengar kata-kata Guan Xiyu, Du Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jangan mengejekku, kekuatanku sungguh tidak ada apa-apanya di tempat ini. Saudara Du Fei, jangan terlalu rendah hati. Peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru jelas menggambarkanmu sebagai ahli puncak sekte bela diri tingkat 4 dan ahli puncak sekte dan tingkat 4. Ini bukan level yang bisa dicapai orang biasa. Menurutku, bahkan mereka yang sudah setengah jalan menjadi orang suci pun mungkin tak sebanding denganmu, Tuan Du Fei. Guan Yan tersenyum dan berbicara dari samping. Kalian tahu, semua orang punya daftar pendatang baru. Saat pertama kali melihat nama Du Fei, para pengurus rumah agak ragu. Tapi sekarang setelah melihat penampilan Du Fei, mereka jadi percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengalahkan sosok seperti Gu Haoshan bisa begitu mudah? Apakah saudara Guan Fengyi datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Shaozun ini? Setelah mengobrol sebentar, Du Fei tiba-tiba teringat bahwa dia belum bertemu dengan pengurus pertama. Saudara Guan Fengyi saat ini sedang menyendiri di teras Yinglong, berkultivasi, jadi beliau tidak punya waktu untuk datang. Lagi pula, pengurus kita tahu bahwa kita hanya ikut bersenang-senang di pertemuan tuan muda ini. Hal terbaik adalah melihat siapa yang menjadi tuan muda dan kemudian menemukan cara untuk membangun hubungan baik dengannya. Guan Xiyu menjelaskan, jika saudara Du Fei bisa menjadi tuan muda, itu akan menjadi kepentingan terbaik para pengurus kita. Jadi, saudara Du Fei, aku pendukungmu. Dan saudara-saudara perempuanku berkata bahwa jika aku datang ke sini, aku mungkin bisa bertemu dengan saudara Du Fei, jadi aku akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, kata Guan Ting sambil tersipu. Pengalaman mendengar ini, senyum di wajah Du Fei menjadi semakin lembut. Sepertinya gadis kecil ini telah tumbuh dewasa, dan ia merasa jauh lebih lega. Du Fei merasakan perasaan aneh terhadap wanita muda baik hati yang pernah menyelamatkannya. Tentu saja, itu bukan cinta, melainkan sesuatu yang mirip kasih sayang keluarga. Di hati Du Fei, wanita muda ini pada dasarnya adalah saudara perempuannya. Sesekali ia menggodanya, dan melihat mata merahnya cukup menggemaskan, tetapi jika ada yang berani menindasnya, ia pasti tidak akan menahan diri. Setelah mengobrol sebentar, Du Fei duduk di meja tanpa ragu dan bercerita kepada Guan Ting tentang beberapa hal aneh yang dilihatnya setelah meninggalkan pengurus rumah. Tentu saja, Du Fei tidak akan membicarakan situasi berbahaya itu, tetapi ia mengatakan beberapa hal menarik, yang membuat Guan Ting sangat senang. Guan Xiyu dan Guan Yan saling memandang dan menghela napas. Meskipun Du Fei sangat baik kepada Guan Ting,
mereka dapat melihat bahwa kasih sayang Du Fei kepadanya bukanlah kasih sayang yang romantis. Hal ini tidak baik bagi para pengurus mereka. Namun, selama Guanting dapat mempertahankan hubungan seperti ini dengan Du Fei, maka, dalam arti tertentu, Du Fei akan menjadi pendukung yang besar bagi para pengurus. Setelah menyadari hal ini, sikap Guan Xiyu dan Guan Yan terhadap Du Fei menjadi lebih halus. Du Fei, dengan penglihatannya yang tajam, tentu saja melihat sesuatu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ia masih memiliki kesan yang baik terhadap pengurus rumah tangga tersebut. Karena pihak lain ingin menjaga hubungan baik dengannya, ia bersedia melakukannya. Lagi pula, dengan hubungan ini, tentu saja tidak ada seorang pun di rumah pengurus rumah tangga yang berani menindas gadis pemalu namun baik hati ini, bukan? Gedung Sangzun ini merupakan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh berpengaruh dari seluruh dunia, dengan jumlah orang yang banyak dan suasana yang sangat meriah. Meskipun Du Fei dan yang lainnya berada di sudut terpencil, penampilan menawan Guan Xiyu dan ketiga wanita lainnya menarik banyak perhatian. Lagi pula, wanita cantik selalu menarik perhatian paling besar, dimanapun mereka berada. Namun, Guan Xiyu dan yang lainnya sama sekali tidak mempedulikan tatapan seperti itu. Hanya saja ketika mereka sedang berbicara dengan suara pelan, tiba-tiba terdengar bisikan dari pintu masuk, dan jelas bahwa ada orang terkenal yang datang. Du Fei menoleh dengan sedikit rasa ingin tahu setelah mendengar suara itu. Ia melihat sekelompok orang perlahan berjalan memasuki gedung Sangzun. Mereka semua berpakaian putih, dan pria di depan bertubuh tinggi dan tampan, dengan ketulusan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ia memegang kipas lipat di tangannya, yang ia lambaikan sedikit, membuatnya tampak sangat tampan. Aura orang ini tampak sangat berbeda dari orang lain. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa perbedaannya, orang ini memiliki temperamen yang menonjol. Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun belum pernah melihat orang ini sebelumnya, secara tidak sadar ia merasa bahwa ia dan pria ini seharusnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Memikirkan hal ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Namun, ketika ia berbalik, ia melihat ekspresi Guan Xiyu dan dua gadis lainnya agak berbeda. Guan Ting masih tampak seperti gadis kecil yang pemalu, Guan Yan tersenyum tipis, dan Guan Xiyu sedikit mengernyit. Dengan kepribadiannya, ia segera memalingkan wajahnya ke arah lain, tampak tertekan. Gadis, siapa pria itu? Du Fei sudah menebak-nebak setelah melihat pemandangan ini, lalu bertanya sambil tersenyum. Akademi Bairi, Bai Wen, peringkat ke-9 dalam daftar pendatang baru. Guan Ting, gadis kecil itu, berbicara cepat kali ini. Kenapa kau mengenalnya? Tanya Du Fei santai. Mendengar ini, Guan Yan tiba-tiba terkekeh, tetapi tidak menjawab. Guan Xiyu ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menggertakkan gigi, aku tidak mengenalnya. Benarkah tidak mengenalnya? Tanya Du Fei sambil tersenyum. Melihat ekspresi Du Fei, Guan Xiyu tahu bahwa Du Fei mungkin telah menebak sesuatu. Ia mengulurkan tangan dan mengusap alis indah Du Fei sejenak sebelum menghela napas dan berkata, Akademi Bairi ini adalah salah satu kekuatan di wilayah selatan perbatasan yang disegel. Ia juga teman baik pengurus rumah tangga kami. Kami juga pernah bertemu Bai Wen ini beberapa kali. Namun, orang ini. Setelah mengatakan itu, Guan Xiyu mendesah. Guan Yan melanjutkan, biar ku ceritakan tentang Bai Wen. Sejak dia datang ke rumah kami beberapa bulan yang lalu, dia langsung jatuh cinta pada Suster Xiyu pada pandangan pertama dan mulai mendekatinya. Awalnya, Suster Xiyu punya banyak pelamar, jadi kurang atau lebih satu tidak akan berpengaruh banyak. Tapi pria ini salah. Setelah berkata demikian, Guan Yan diam-diam menunjuk ke arah kepalanya. Sebenarnya alasan kami datang ke Saozun Club kali ini adalah untuk menghindari orang itu, tetapi kami tidak pernah menyangka akan bertemu orang itu lagi di tempat ini. Jadi begitulah. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Kalau masalahnya lain, tidak masalah. Untuk urusan seperti itu, dia tidak perlu muncul. Saat ini, agar tidak mempermalukan Guan Xiyu, Du Fei mengalihkan topik pembicaraan ke arah lain. Namun, ketika Du Fei dan yang lainnya sedang membicarakan hal lain, tatapan Bai Wen dengan cepat menyapu seluruh aula. Ketika tatapannya tertuju pada Du Fei dan yang lainnya, raut wajah yang aneh tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, Bai Wen melangkah menuju tempat Du Fei dan yang lainnya berada. Ngomong-ngomong, Bai Wen tampaknya menjadi salah satu orang paling menonjol di gedung Sangzun. Karena itu, ketika ia berjalan menuju tempat Du Fei dan yang lainnya berada, suasana tiba-tiba menjadi sedikit hening, dan kemudian banyak mata tertuju padanya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Tentu saja,
Bagi anak-anak muda yang tidak melakukan apa-apa selain menyimpan sedikit amarah di hati mereka, menonton pertunjukan kecil ini sangatlah menarik. Tindakan Bai Wen langsung disadari oleh ketiga pengurus rumah tangga wanita itu. Guan Yan dan Guan Ting baik-baik saja, mereka hanya sedikit mengernyit dan menatapnya, tetapi wajah Guan Xiu tampak agak jelek, dan tangan gioknya yang memegang cangkir teh tampak sedikit gemetar. Du Fei sedang bermain-main dengan Guan Xiu dengan sedikit geli. Dengan penglihatannya yang tajam, ia secara alami dapat melihat bahwa Guan Xiu tampaknya tidak takut pada Bai Wen, melainkan merasa sedikit jijik. Apakah itu menjijikkan? Ketika Du Fei memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Sepertinya Bai Wen, yang auranya tidak cocok dengan auranya sendiri, tampak seperti pria yang agak menarik. Gemerincing. Sementara Du Fei memikirkan hal ini, Bai Wen sudah berjalan perlahan ke meja Du Fei dan yang lainnya. Ia menunjukkan senyum tipis di wajahnya, membungkuk sedikit kepada Guan Yan dan Guan Ting, lalu berkata dengan lembut, "Kedua saudariku, aku tidak menyangka kita bisa bertemu di kota agung ini. Sepertinya kedua keluarga kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Guan Ting bersenandung santai, tetapi tidak banyak bicara. Namun, Guan Yan sedikit mengernyit sebelum berkata pelan, "Halo, Tuan Muda Bai. Hehe, kita semua teman lama, apa gunanya dipanggil Tuan Muda?" Nona Guan Yan cukup sopan. Bai Wen tersenyum tipis, lalu tatapannya sedikit beralih ke Guan Xiu, dengan cahaya aneh di matanya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Xiu, bukankah sudah kubilang seorang gadis seharusnya tidak menunjukkan wajahnya di depan umum, apalagi kau sedang duduk dengan pria liar yang datang entah dari mana. Ini pasti agak bertentangan dengan 3 ikatan dan 5 kebajikan tetap, kan? Tapi, aku bukannya tidak masuk akal. Kalau kau kembali ke pengurus rumah bersamaku sekarang, aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Bagaimana?" Mendengar kata-katanya, cangkir teh di tangan Du Fei bergetar dan ia hampir tertawa terbahak-bahak. Tepat seperti yang dikatakan Guan Yan, orang ini sepertinya ada yang salah dengan otaknya. "Hehehe, terima kasih banyak atas perhatianmu, Tuan Muda Bai." Raut wajah Guan Xiu sedikit dingin, tetapi kemudian ia teringat sesuatu, menggertakkan giginya, dan berkata dengan senyum yang agak dipaksakan, "Namun, Tuan Muda Bai dan aku tidak begitu akrab. Aku khawatir Tuan Muda Bai tidak bisa mengurus urusanku, kan? Tidak bisakah aku mengendalikannya?" Bai Wen tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepala dan berbisik, "Xiu, ini bukan soal mengendalikan atau tidak. Ini karena perempuan seharusnya tidak seperti ini. Kalau orang lain, aku tidak akan repot-repot mengendalikannya. Tapi untukmu, Xiu, aku akan melakukannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pria liar yang datang entah dari mana dan duduk bersamamu ini hanya akan mempermalukan reputasimu." Terlebih lagi, ketika dia mengatakan ini, mata Bai Wen menjadi sedikit lebih bergairah. "Kamu akan menikah dengan keluarga Baiku di masa depan. Jika kamu bersama pria liar seperti ini, itu akan membuatku malu, Bai Wen." Anda, Guan Xiu tidak marah maupun senang saat itu, karena hubungan antara Akademi Bairi dan pengurus rumah tangga, ia tidak bisa kehilangan kesabaran. Jelas, ia cukup terganggu oleh Bai Wen yang mentalnya abnormal ini. "Atau, setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu, kau jatuh cinta pada pria tak dikenal yang muncul entah dari mana?" Bai Wen sedikit mengernyit, raut wajahnya agak tak sedap dipandang. "Kalau begitu, aku jadi merasa sedikit kecewa. Mungkin, membasminya bisa memulihkan reputasimu, Nona Xiu. Demi Nona Xiu, bagaimana kalau aku, Bai Wen, menjadi pembasmi? Kau, Bai Wen, kalau kau bilang manusia liar lagi, aku hajar kau." Sebelum orang lain bisa bereaksi, Guan Ting tiba-tiba berdiri dan berteriak takut-takut. Gadis kecil itu tidak terlalu berani, tetapi dia hampir tidak tega mendengar kakak laki-lakinya Du Fei dihina oleh semua orang. Mendengar ini, senyum di wajah Bai Wen sedikit dingin. Setelah melirik Guan Ting, ia tiba-tiba mencibir dan berkata, "Kalau tidak, karena kata-kata Xiu, kau mungkin tidak bisa berdiri di sini sekarang. Jangan keterlaluan, Bai Wen, aku tidak ada urusan denganmu." Guan Xiu akhirnya tidak tahan lagi, dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Bai Wen tertegun mendengarnya, lalu setelah beberapa saat ia tersenyum lembut dan berkata, "Xiu, jangan main-main. Ada beberapa hal yang bukan urusanmu. Aku sudah bilang kau wanitaku, dan kau wanitaku. Aku ingin kau patuh, dan kau harus patuh. Jangan biarkan hubungan antara Akademi Bairi dan pengurus rumah tangga terpengaruh olehmu dan aku. Kurasa kau mengerti maksudku, kan? Jadi, bisakah aku meninggalkan pria liar ini sekarang?" "Kamu masih bilang, belum ada seorang pun yang marah,
Tapi Guanting telah mengambil cangkir teh di depannya, dan dengan lambaian tangannya, teh tumpah ke seluruh wajah Bai Wen. Dalam sekejap, teh kuning perlahan mengalir ke wajah Bai Wen, dan kemudian kulitnya langsung menjadi sangat jelek. Suasana samar-samar menjadi sedikit kaku pada saat ini. Saat ini, di Menara Sangzun, banyak sekali tokoh berpengaruh yang menatap ke arah ini dengan ekspresi agak jenaka. Pemandangan di depan mereka cukup menarik. Banyak orang mengenal Bai Wen, dan tentu saja, mereka semua familiar dengan gayanya. Dilihat dari penampilannya saat itu, ia jelas sudah menganggap wanita itu sebagai kekasih pribadinya. Namun, wanita itu jelas tidak tertarik padanya sama sekali. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan berdiri untuk menegakkan keadilan dalam masalah seperti itu. Semua orang hanya ingin menonton pertunjukan. Meskipun gaya Bai Wen agak tidak logis, fakta bahwa ia berada di peringkat ke-9 dalam daftar pendatang baru menunjukkan kemampuannya. Bagi orang seperti dia, berjalan menyamping di dunia tertutup ini pun tak akan jadi masalah. Menarik, Bai Wen tiba-tiba tersenyum, mengangkat kepalanya, dan menatap Guanting dengan sedikit keanehan di wajahnya. Berani memperlakukanku seperti ini, bahkan jika aku membasmimu, itu tidak akan dianggap tidak menghormati Xiu, kan? Mendesah. Tepat saat suara Bai Wen jatuh, Du Fei, yang belum bereaksi sampai sekarang dan hanya minum teh perlahan, tiba-tiba meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja, menimbulkan suara nyaring. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, saya jamin Anda akan masuk dan keluar dalam keadaan berbaring. Sebuah suara samar terdengar, seketika membuat seluruh gedung Sangzun hening sejenak. Banyak orang menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Bai Wen telah menghinanya dengan segala cara barusan, tetapi dia tidak bereaksi, sehingga banyak orang sudah meremehkannya. Namun, mereka tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Apakah orang ini tidak tahu bahwa jika dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan orang-orang yang menduduki peringkat 10 besar dalam daftar pendatang baru, dia mungkin akan menjadi orang yang akan dikeluarkan jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, ekspresi Bai Wen akhirnya berubah agak muram. Ia perlahan menurunkan pandangannya dan menatap langsung ke arah Du Fei, yang saat itu berwajah tenang, untuk pertama kalinya. Lalu ia berkata dengan ringan dan santai, nada bicaramu memang tinggi, tapi aku tidak tahu apa kemampuanmu. Sebenarnya, kamu seharusnya bisa menebak siapa aku, kan? Du Fei mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Bai Wen. Meskipun Bai Wen tampak agak menyebalkan, Du Fei berpikir bahwa siapapun yang bisa masuk 10 besar daftar pendatang baru mungkin bukan orang biasa. Jika orang ini tidak bisa mengenali identitasnya, maka pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, reputasinya cukup besar. Haha, Du Fei berjubah darah, aku tahu nama itu, tapi menurutku, seseorang yang terkenal dengan memotong kepala sampah itu cabul dan cabul, pantas mati. Kau benar-benar berani muncul di sini, bukan basmi diri karena malu atas perbuatanmu. Aku sungguh mengagumimu. Bai Wen menatap Du Fei, lalu berbicara dengan nada yang tenang. Mendengar ini, kata-kata kasar Du Fei yang awalnya tertahan. Pantas saja Guan Xiu merasa jijik padanya. Haruskah ia menyebut orang ini kekanak-kanakan atau bodoh? Ia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dalam situasi di mana seseorang akan membasmimu jika kau tidak membasminya, mengapa kau merasa begitu malu sampai-sampai basmi diri? Sepertinya ada kata sifat untuk orang seperti ini. Apakah itu, idiot? Du Fei. Du Fei yang berlumuran darah. Apakah dia Du Fei, pria kejam yang membantai hampir 1000 orang di luar kota Heping hari itu? Konon, dia sekarang berada di peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru. Segel pemburu jiwa 77 yang disebut-sebut itu seharusnya sudah ditelannya sendiri, kan? Pantas saja orang ini sama sekali tidak takut pada Bai Wen. Bukankah Sekte Ibel Bayangan, yang dulu begitu kuat, menanggung akibatnya di depan Du Fei? Kalau kita benar-benar membahas Du Fei berjubah darah itu, aku khawatir Bai Wen pun tak akan bisa mengunggulinya. Kan selain itu, perbedaan peringkat antara kedua orang ini di daftar pendatang baru sungguh mencengangkan. Namun, Bai Wen tampaknya memiliki lingkaran pertemanan yang sangat luas. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Du Fei belum tentu bisa menang. Namun, jika kedua orang ini bertarung, itu akan menjadi situasi yang sangat menarik. Lihat, bahkan Du Fei pun terdiam. Mungkinkah dia takut pada Bai Wen? Saat kedua pria itu saling berhadapan, banyak bisikan tiba-tiba terdengar di lapangan, dan banyak orang menatap Du Fei dengan heran. Sepertinya nama ini sangat familiar bagi banyak orang selama periode ini. Lagi pula, terlepas dari seberapa jauh, peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru adalah eksistensi yang benar-benar luar biasa. Guan Xiu,
Guan Yan, dan Guan Ting semuanya menatap pemandangan ini dengan sedikit khawatir. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Du Fei, pihak Bai Wen memiliki lebih banyak orang dan kekuatan. Jika terjadi perkelahian, Du Fei mungkin akan menderita. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit, melirik Guan Ting, lalu tersenyum dan berkata dengan tenang, lupakan saja, pergilah. Aku tidak ingin dituduh menindas yang lemah. Tentu saja, jika kau terus mengganggu Nona Guan Siyu lain kali, masalahnya tidak akan selesai. Ketika orang-orang di sekitar melihat Du Fei mengucapkan kata-kata ini setelah hening sejenak, banyak dari mereka yang tak kuasa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidah. Tadinya, banyak orang mengira Du Fei tidak ingin berselisih dengan Bai Wen karena latar belakangnya. Sekarang tampaknya Du Fei sama sekali tidak menganggap serius Bai Wen. Memikirkan pembantaian di luar kota Heping hari itu, banyak orang sedikit mengernyit. Pria yang bisa membasmi begitu banyak orang tanpa berkedip jelas bukan pria atau wanita baik. Namun, mengingat keegoisan Bai Wen, bisakah dia menoleransi kata-kata Du Fei? Bisakah dia menerima penghinaan ini lagi pula? Bai Wen memang bukan orang yang mudah dihadapi, bukan? Pada saat ini, banyak mata orang kembali tertuju pada wajah Bai Wen, lalu mereka menyipitkan mata. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, kan? Ada ekspresi aneh di wajah Bai Wen saat ini, seolah-olah ia tak percaya seseorang benar-benar berbicara seperti ini kepadanya. Perlahan-lahan, jejak niat membasmi muncul di wajahnya. Kemudian ia mencibir dan berkata perlahan, aku ingin melihat, Du Fei si berbaju darah, si legendaris ke-6 dalam daftar pendatang baru, apakah ia benar-benar memiliki kemampuan, atau hanya mengejar ketenaran. Du Fei sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia sebenarnya tidak suka membuat masalah, tetapi jika masalah datang, dia tidak akan takut. Hehe, saudara Bai Wen, sepertinya kamu sedang dalam masalah. Butuh bantuanku. Tepat saat kedua belah pihak nampak hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara tawa dari tempat kejadian perkara, kemudian orang-orang yang ada di belakang memisah, kemudian keluarlah 3 sosok bersamaan dengan sedikit sikap acuh tak acuh. Ketiga orang yang keluar itu tampak tidak memiliki sesuatu yang istimewa dalam penampilan mereka, tetapi aura yang terpancar dari mereka membuat hati banyak orang sedikit berdebar. Hei! Orang ini berbicara tentang Wei Zheng, orang ke-7 dalam daftar pendatang baru. Orang itu tampaknya sedang berbicara tentang Lin San, orang ke-8 dalam daftar pendatang baru dari Istana Ibel. Dan orang itu, haruskah saya sebut Yang Yan dari Sekte Fen Hai yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar pendatang baru. Wah, saya tidak menyangka 5 dari 10 pendatang baru teratas dalam daftar akan muncul saat ini. Konon, Villa Bairi, Sekte Sensing, Istana Tianmo, dan Sekte Fen Hai semuanya merupakan faksi-faksi besar di alam tertutup selatan, dan hubungan mereka tampaknya cukup baik. Bai Wen dan yang lainnya juga memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang mereka berempat bersama, peringkat ke-7 hingga ke-10 dalam daftar pendatang baru, dibandingkan peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru, situasi ini cukup menarik. Saya pikir mereka mungkin mengincar posisi ke-6 dalam daftar pendatang baru, benar. Menghadapi keempat orang ini pada saat yang sama, Du Fei pasti berada di bawah banyak tekanan. Melihat ketiga orang itu keluar, wajah Bai Wen menunjukkan sedikit kebanggaan. Ia melirik Du Fei dengan santai, lalu berkata lembut, bukan apa-apa, hanya saja ada yang ingin ikut denganku, jadi aku harus bertarung dengannya agar dia tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia ganggu. Benarkah ke-6 dalam daftar pendatang baru? Aku sangat tertarik dengan kemampuan seperti apa yang dimiliki seseorang yang bisa melampauiku. Wei Zheng tersenyum pada Du Fei dengan ekspresi agak heran. Haha, ada orang luar negeri yang mau ikut pertemuan Tuan Muda. Dari sudut pandang manapun, agak lancang, ya, kata Lin San sambil terkekeh. Apapun yang terjadi, lebih baik bersikap rendah hati. Orang yang terlalu terkenal biasanya mati dengan cara yang buruk. Yang Yan juga terkekeh dan berkata, jelas, dia tidak terlalu takut pada Du Fei. Keempat orang ini berkumpul, dan terlepas dari kekuatan mereka sendiri atau kekuatan di belakang mereka, mereka punya modal untuk bersikap arogan. Menurut mereka, orang-orang seperti Du yang datang entah dari mana tidak layak berada di sini. Guan Siyu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini, raut wajah mereka semakin muram. Sepertinya sejak beberapa waktu lalu, perkembangan situasi telah di luar imajinasi mereka. Guan Siyu samar-samar menyadari bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan mengincarnya. Sebagai orang luar, lebih baik kamu tidak terlalu ikut campur dalam urusan pribadi Siyu dan aku. Pria liar seharusnya punya kesadaran diri yang sama seperti pria liar. Bai Wen tersenyum pada Du Fei, lalu berkata dengan muram.
Baiklah, Xiu, pulanglah bersamaku. Bersama pria liar ini hanya akan merusak reputasimu. Setelah mengatakan itu, Bai Wen mengulurkan tangan untuk meraih Guan Xiu. Entah kenapa, ia selalu merasa Guan Xiu sepertinya tertarik pada Du Fei. Perasaan ini membuatnya cemburu dan gila. Karena itulah ia ingin bertemu Guan Xiu dan membawanya pergi. Akan tetapi, tepat saat telapak tangan Bai Wen hendak mendarat di pergelangan tangan putih Guan Xiu, tiba-tiba, sebuah tangan terjulur dari samping dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Bai Wen, lalu memutarnya pelan, tubuh Bai Wen pun tiba-tiba terlempar ke bawah tanpa peringatan apapun, lalu terbanting keras ke atas meja. Patah. Meja kayu itu hancur berkeping-keping saat ini, dan Bai Wen jatuh ke tanah dengan sangat malu, berlumuran teh, tampak sangat menderita. Bai Wen terdiam di tanah beberapa saat, lalu setelah beberapa saat dia bereaksi dan kemudian berbicara. Meskipun aku hanya mengatakan bahwa kau tidak boleh menyentuh sehelai rambut pun dari Xiao Ting, aku tidak mengatakan bahwa kau boleh menyentuh Nona Xiu. Du Fei menatap Bai Wen yang terbaring di tanah dengan ekspresi marah, lalu berbicara dengan nada geli. Begitu kata-katanya jatuh, Du Fei sudah mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya. Kemudian, di tengah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, ia menendang pipi Bai Wen. Ledakan. Bai Wen ditendang lagi oleh Du Fei, dan ia terlempar keluar seperti guk-guk mati, menghantam pilar di aula dengan keras. Ketika ia terhuyung berdiri, semua orang melihat wajah tampan Bai Wen bengkak seperti kepala Nangui, dan darah mengalir dari sudut mata dan mulutnya, membuatnya tampak sangat malu. Dari segala arah, orang-orang memandang Bai Wen, yang ekspresinya langsung berubah drastis, dan Lin San, Yang Yan, Wei Zheng, dan lainnya, yang ekspresinya langsung berubah drastis. Banyak orang sedikit menyipitkan mata. Sepertinya pertunjukan bagus hari ini benar-benar bisa ditonton perlahan. Patah. Bai Wen berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Wajahnya sedikit terdistorsi saat ini. Meskipun tendangan Du Fei tidak melukainya, kali ini ia benar-benar kehilangan muka. Orang menyebalkan. Aku akan membasmimu hari ini. Dengan identitas Bai Wen, ia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Saat ini, pikirannya menjadi sedikit lebih normal, dan niat membasmi di wajahnya yang ganas tak lagi bisa disembunyikan. Ledakan. Saat suara Bai Wen jatuh, energi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak. Energi sejati yang dahsyat ini membuat orang-orang mengerti bahwa ia juga memiliki kekuatan seorang master seni bela diri puncak tingkat 4. Jelas, tak satu pun dari orang-orang yang dapat masuk ke dalam 10 besar daftar pendatang baru adalah macan kertas, dan mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Hanya saja dia menderita kerugian sebesar itu karena dia bertemu dengan Du Fei yang kejam dan tidak suka bicara omong kosong. Desir. Saat berikutnya, tubuh Bai Wen melesat keluar, dan kipas lipat di tangannya langsung menunjuk, dan energinya mengembun menjadi kipas giok putih besar, yang menghancurkan ke arah tempat Du Fei berada. Kilau giok putih. Teriakan rendah dan tajam juga keluar dari mulut Bai Wen. Niat membasmi yang terkandung dalam suara itu langsung meraung, dan bahkan udara pun mengeluarkan suara ledakan sonik yang tajam. Jelas, Bai Wen sangat marah saat ini, dan tidak ada keraguan dalam serangannya. Jelas bahwa dia siap untuk mengambil nyawa Du Fei dengan satu pukulan. Saudara Du Fei, Guan Ting berbicara dengan sedikit rasa khawatir. Desir. Namun, saat Guan Ting membuka mulutnya, Bai Wen sudah menerkam di depan Du Fei, dan serangannya yang sangat dahsyat telah menyelimuti Du Fei. Mendengus. Namun, menghadapi serangannya yang sangat dahsyat, Du Fei mencibir, dan energi sejati berwarna-warni di tubuhnya langsung meledak. Kemudian Du Fei melihatnya langsung melancarkan pukulan, dan pukulan itu berbenturan keras dengan serangan dahsyat itu. Ledakan. Ledakan rendah terdengar di aula dalam sekejap, dan ketika gelombang terlihat menyapu, orang-orang kuat di sekitar mereka semua mundur seketika, jelas tidak ingin terlibat dalam pertempuran seperti itu. Dua serangan yang sangat mengerikan itu hanya terhenti sesaat. Sesaat kemudian, wajah Bai Wen berubah karena ia menyadari bahwa serangannya hampir runtuh saat ini. Kemudian ia melihat bahwa di tengah cahaya warna-warni, pukulan Du Fei telah langsung menembus pertahanannya dan mendarat dengan keras di dada dan perutnya. Ledakan. Engah. Detik berikutnya, tubuh Bai Wen bergetar hebat, lalu seteguk darah langsung menyembur keluar. Saat itu, tubuhnya terpental mundur dan jatuh terbanting ke tanah. Setelah terhuyung mundur puluhan meter, ia akhirnya berhenti dalam keadaan berantakan. Dengan satu gerakan, Bai Wen dikalahkan. Melihat pemandangan ini, pupil mata banyak orang langsung mengecil. 1080